Record. Ya, oke semuanya. Malam hari ini kita akan belajar topik baru. Ya, kita akan belajar topik baru, yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Karena kebanyakan dari kita, ya, pengennya hasil berbeda setiap bulan, gitu ya. Tapi kenapa hasilnya kok sama terus ya, Pak ya? Kok malah omset saya nggak bisa naik? Kenapa kok apa yang saya dapatkan itu nggak bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan? Gitu. Nah, nanti di kelas online pada malam ini saya akan membuka mindset Anda ya sedikit demi sedikit ya. Anda diharapkan bisa fokus, Anda diharapkan bisa memahami nanti apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Kayaknya malam Minggu ini kok malah semakin ramai ya. Kalau hari Kamis kayaknya kok nggak apa? Biasanya awal-awal belum nyampe 29 ini. Ini udah nyampe 29. Wah, ini mantap ini. Apa diubah aja hari Sabtu ya? Ya, oke. Ya, oke semuanya. Langsung aja kita mulai ya, share screen. Saya akan share screen dulu. Ya, bagaimana mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, langsung aja saya akan mulai mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, kita seringkali ingin gitu ya, ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tapi kenapa kok hasilnya sama? Sebenarnya Anda harus cukup memahami mindsetnya aja. Ya, jadi kalau Anda paham mindsetnya, saya yakin dan percaya pasti Anda akan bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, tapi kalau Anda belum paham mindsetnya, belum paham cara berpikirnya, ya nggak paham core berpikirnya, ya Anda nggak akan bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Tentunya hasilnya akan sama seperti itu. Ya, cara untuk mendapatkan hasil yang berbeda yaitu caranya adalah lakukan sesuatu yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Titik. Sebenarnya itu doang, ya. Jadi caranya cuma itu doang. Konsepnya, cara berpikirnya seperti itu doang. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Titik, nggak ada koma. Udah gitu doang, ya. Nah, cuman ini secara core berpikirnya. Tetapi kalau kita mau mendetailkan lagi, kita mau memperdalam cara berpikirnya, ini kita bisa bahas lebih dalam lagi, ya. Jadi mungkin memang segampang itu sebenarnya. Kalau Anda mau lakukan hasil yang berbeda, maka hasilnya pasti akan berbeda. Tetapi kalau Anda melakukan hasil yang sama, maka hasilnya juga akan sama. Ya, jadi jangan harap Anda mendapatkan hasil yang berbeda, tetapi Anda melakukan sesuatu yang sama. Ya, nanti saya akan ulas, saya akan kasih story time. Ya, kan Anda suka dengar cerita, gitu ya. Saya akan bagikan cerita, gitu ya. Cerita supaya Anda bisa menangkap apa yang saya berikan pada malam hari ini. Ya, oke. Nah, kebanyakan orang maunya hasil yang beda tapi kerjanya itu sama, ya. Apa yang harus diubah? Jadi Anda harus paham apa sih sebenarnya yang harus diubah. Tadi katanya Pak Eko harus melakukan sesuatu yang berbeda. Apa yang diubah gitu? Apa yang dilakukan harus berbeda gitu. Nah, yang harus Anda lakukan harus berbeda itu adalah yang pertama adalah cara berpikir dan tindakan Anda. Ya, dua konsep itu yang harus Anda ubah. Jadi cara berpikir Anda harus Anda ubah, lalu tindakan Anda itu harus Anda ubah. Karena saya seringkali melihat orang ini pengen capai manajer, tetapi mindsetnya bukan mindset manajer, gitu. Saya seringkali melihat orang ini mau capai care, tapi mindsetnya bukan mindset care. Nah, itu nggak akan bisa. Jadi kalau misalkan Anda mau mendapatkan hasil yang berbeda, cara berpikirnya aja yang harus diubah. Nah, terus yang kedua adalah apa? Tindakannya. Jadi kalau misalkan Anda melakukan tindakan yang sama, ya, kegiatan Anda, terus action Anda setiap hari, apa yang Anda lakukan setiap hari itu sama terus, ya sama melulu, maka hasilnya akan berbeda. Pak, kalau saya lakukan salah satunya gimana? Contoh, misalkan Anda belajar cara berpikir, konsep Anda berpikir Anda perbarui, Anda punya cara berpikir yang baru, misalkan seperti itu, Anda udah gabung komunitas yes, oke Pak, saya dulu punya mental block, tapi mental block saya udah dibantu untuk dihilangkan, mungkin diikut acara CBC, atau mungkin Anda sering konsultasi sama mentor, bisa seperti itu, cara berpikir Anda berubah, nah tetapi Anda nggak ngubah tindakan Anda, jadi mungkin Anda tahu, oh sukses itu harus baca buku, gitu, oh sukses itu harus punya cara berpikir yang berbeda bahwa kalau kita mau sukses itu bukan melulu tentang modal yang besar, bukan duit yang besar, tetapi kita harus punya cara berpikir yang berbeda, misalkan seperti itu. Nah, mungkin Anda tahu konsepnya, tetapi Anda nggak melakukan, gitu. Nah, seperti kebalikannya, misalkan Anda tahu tindakannya, Pak, saya tuh udah action terus, Pak. Saya tuh udah nawarkan orang, saya udah presentasi, saya udah udah DM orang kayak gitu. Tapi kenapa?
kok hasilnya kok nggak bisa maksimal gitu. Nah, saya evaluasi, saya lihat gitu ya. Jadi ada dua tipe orang. Biasanya yang mungkin cara berpikirnya udah bagus, ya kan, mindsetnya udah bagus, tapi tindakannya atau actionnya ini itu perlu dievaluasi kayak gitu. Tetapi ada yang kebalikannya juga gitu, tindakannya bagus, tapi cara berpikirnya yang mungkin harus diperbaiki. Mungkin dia udah jago, mungkin udah jago jualan atau mungkin udah jago prospek orang gitu. Tapi konsepnya berpikirnya tentang leadership, konsep berpikirnya tentang jualan, konsep berpikirnya tentang pencapaian target itu mungkin yang harus diubah, mungkin itu yang harus diperbarui. Nah, konsep-konsep seperti inilah yang harus Anda ubah. Jadi kalau saya misalkan ngomong tadi di slide yang pertama, ketika saya ngomong melakukan sesuatu yang berbeda, nah Anda harus lakukan apa sesuatu yang berbeda? Ya dua hal ini, cara berpikir Anda sama tindakan Anda. Jadi tanpa Anda mengubah cara berpikir, tanpa Anda mengubah tindakan Anda, ya Anda mau capai target apapun deh, mau 21%, mau director, mau crown, mau apapun, ya peringkat apapun, mau capai tingkat luar negeri, ya Anda nggak akan bisa, gitu loh. Anda akan sulit untuk mencapai satu target tertentu. Tetapi ketika Anda memperbaiki cara berpikir Anda, ya memperbaiki tindakan Anda, maka niscaya ya target itu pelan-pelan akan tercapai. Pak, gimana caranya supaya saya bisa ngecek cara berpikir saya benar atau tidak, tindakan saya benar atau tidak? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Ayo coba tulis kolom komen deh, saya pengen tahu deh. Untuk ngecek cara berpikirnya benar, tindakannya benar. Ngeceknya gimana caranya? Saya pengen tahu deh pendapat Anda dari 26 orang yang ada di sini. Ya, coba Anda ketik gitu ya di kolom chat. Ya, saya pengen tahu untuk ngecek gitu ya, untuk ngecek apakah cara berpikir Anda udah benar, tindakan Anda benar, gimana caranya? Ya, coba saya pengen tahu. Ya, oke, saya pengen tahu. Saya akan baca ya satu persatu ya. Oke, dari hasil akhir, oke, boleh. Dari hasil akhir bisa. Oke, mentoring. Ya, oke, mentoring, Pak. Betul. Ini hasilnya, oke, hasilnya Pak Theo. Dari hasilnya, oke. Evaluasi, ya, dari evaluasi, oke. Ya, jawaban Anda di sini nggak ada yang salah, gitu ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang nggak ada yang nggak tepat, gitu ya. Nah, tetapi yang paling tepat sebenarnya kalau Anda mau cek itu hasilnya dari mana? Anda bisa cek itu dari mentoring sebenarnya. Yang paling tepat itu jawabannya dari Bu Aziza. Gitu ya. Hasil memang oke, evaluasi memang oke. Ya, evaluasi itu tindakannya. Ya, evaluasi itu nanti tindakannya ketika Anda konsultasi, maka Anda akan dievaluasi. Itu benar. Ya, terus kalau misalkan dari hasil salah nggak? Benar juga, nggak ada yang salah gitu. Tetapi yang paling tepat adalah jawaban dari Bu Aziza. Ya, untuk ngeceknya paling gampangnya gimana ya? Mentoring, tanya sama mentor. Pak, Bu, tindakan saya seperti ini, cara berpikir saya seperti ini. Ya, mungkin Anda nggak perlu cerita secara gamblang, mungkin ya. Anda cuma menceritakan aja masalah Anda menceritakan aja kegiatan Anda, apa yang udah Anda lakukan ke mentor. Nah, nanti mentor akan melihat, oh kayaknya cara berpikirmu tentang prospecting ini salah. Oh kayaknya cara berpikirmu untuk berjualan harus punya modal duit, itu salah. Oh kayaknya caramu untuk mendekati orang atau caramu untuk melobi orang itu mungkin kurang tepat. Nah, itu yang akan bisa Anda cek. Jadi itu akan bisa Anda evaluasi dari sana. Jadi ngelihatnya dari mana? Ya benar yang Anda katakan, mentoring benar, hasil akhir juga bisa. Jadi dari hasilnya juga akan kelihatan dong. Ya kan, dari hasilnya akan kelihatan. Wah, kalau hasilnya benar gitu ya, kalau misalkan hasilnya ini oke sesuai dengan harapan mungkin ya mungkin nggak 100% gitu ya, tetapi udah ada perkembangan, artinya apa yang Anda pikirkan, cara berpikir Anda, tindakan Anda udah cukup oke, karena ada hasilnya. Nah, terus dari evaluasi juga seperti itu. Ya, dari evaluasi Anda bisa menilai, gitu ya. Anda bisa menilai apakah selama ini tindakan Anda ini udah benar atau belum. Nah, kadangkala saya suka cross check gitu ya, suka cross check. Saya itu selalu tanya gitu. Memang caranya Anda ini gimana sih gitu ya? Untuk yang saya pimpin langsung, saya selalu tanya gitu. Coba deh saya pengen denger deh caramu itu untuk memprospek itu seperti apa? Untuk caramu merespon orang atau mengundang orang itu seperti apa? Saya pengen tahu. Gitu. Nah, dari situ saya bisa melihat, oh berarti cara berpikirnya ini nih yang harus diperbaiki. Oh cara berpikir ini yang mungkin udah bagus, tinggal dikembangkan lagi. Oh mungkin caranya ngomongnya ini harus diperbaiki lagi. Nah, hal-hal seperti itu akan muncul ketika Anda sering melakukan yang namanya mentoring. Anda sering melakukan yang namanya evaluasi. Anda seringkali melihat hasil akhir, ya hasil akhirnya. Ya, tapi hasil akhir ini mungkin nggak bisa 100%, ya, tetapi Anda melihat aja pokoknya ada perkembangan.
Ya, paling tahu siapa ya mentor Anda, mentor manajer, direktur Anda yang paling ngerti. Ya, apakah Anda sudah di track yang benar? Kalau Anda sudah di track yang benar, artinya tinggal tunggu waktu. Tetapi kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, ya Anda harus mau dievaluasi. Seperti itu. Ya, jadi lakukan tindakan yang berbeda. Tindakannya apa? Cara berpikirnya diperbaiki. Actionnya, ya, jualannya, terus prospectingnya, itu mungkin yang harus diperbaiki lagi. Ya, jadi itu yang saya maksud melakukan hasil yang, melakukan tindakan yang berbeda. Ya, oke, sekarang kita masuk ke story time, ya. Oke, siapa yang excited story time? Nah, mungkin ada beberapa Anda yang udah tahu nih story time kali ini ya tentang lalat dan semut. Ada yang udah tahu belum? Kalau udah tahu boleh tulis komen tahu gitu ya. Kalau belum bisa ketik belum gitu ya. Kalau belum ya, silakan ketik belum gitu. Jadi saya bisa bersemangat ini. Saya bisa bersemangat untuk cerita. Oke, belum ya. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain nih sisanya gimana? Tahu atau enggak ini? Belum ya, belum ya. Oke, belum ya. Banyak yang belum tahu ya. Oke, yang udah tahu pun nggak apa-apa, pura-pura nggak tahu aja. Ya, jadi biar teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oke, ya jadi story time kali ini saya akan bercerita tentang kisah lalat dan semut. Ya, saya akan menceritakan. Jadi pada suatu hari, ya ada lalat yang berpesta. Nah, mereka berpesta itu di atas tong sampah. Gitu. Jadi ada banyak lalat, gitu ya, kumpulan lalat yang mereka ini lagi berpesta di sana. Nah, lalu suatu saat gitu ya, dia melihat ada satu lalat itu yang melihat ada pintu yang terbuka, sorry, jendela yang terbuka, jendela rumah yang terbuka. Nah, setelah itu dia berpikir, wah, aku masa makan sampah doang gitu ya. Lain kali saya mau lah makan makanan yang bersih lah, makan makanan yang fresh lah. Kalau saya makan makanan sampah kayak gini terus, wah, saya bosan kayak gitu. Nah, terus akhirnya dia keluar dari kawanannya, yang mana kawanannya itu terbang ya di atasnya tong-tong sampah yang kotor seperti itu. Lalu satu lalat ini, dia ini menyelinap masuk, ya menyelinap masuk ke salah satu rumah gitu. Nah, lalu dia melihat, wah, ini makanan segar yang lupa ditutup gitu ya sama pemilik rumahnya. Nah, lalu seketika itu juga lalatnya ini berpesta gitu ya. Satu lalat ini dia berpesta. Dia mengerubungi makanan yang ada di sana dan dia makan sepuasnya pokoknya sampai kenyang. Ya. Nah, setelah itu ternyata pemilik rumahnya itu dia ingat gitu ya kalau dia sudah buka jendela, ya sudah membuka jendela, lalu jendelanya itu ditutup akhirnya. Nah, seketika itu juga si lalat ini bingung. Wah, saya udah kenyang, saya ini pengen keluar gitu ya. Saya pengen keluar, saya pengen ketemu sama rombongan saya yang ada di luar. Nah, seketika itu juga dia teriak dari dalam. Halo, halo teman-teman, teman-teman. Hey, saya ada di sini loh, saya ada di sini, saya nggak bisa keluar. Nah, si lalatnya ini dia berteriak dari dalam. Nah, lalu teman-temannya juga ada dengarkan dari luar. Nah, teman-temannya ini dengarkan dari luar, tapi temannya nggak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka sama-sama lalat, gitu ya. Mereka nggak bisa melakukan sesuatu yang besar gitu untuk mereka lakukan. Karena gimana caranya untuk mengeluarkan lalat itu? Mereka kompakan aja untuk buka jendelanya aja nggak bisa. Gitu. Akhirnya si kawan-kawanan lalat ini, ya akhirnya mereka cuma bisa terbang dan mereka ya melanjutkan berpestanya. Gitu. Nah, sedangkan si satu lalat ini kebingungan kayak gitu. Nah, setelah itu lalat ini, wah saya ini gimana ya cara keluarnya? Saya ini harus keluar kalau enggak, wah saya nggak bisa nih. Saya di sini nanti saya gimana gitu nanti kalau ditangkap sama pemilik rumah kayak gimana ya, saya nggak bisa nih, saya harus keluar. Nah, akhirnya si lalat ini, nah dia ini berpikir keras, oke deh, saya udah makan, saya udah punya banyak tenaga, ya, saya akan coba dobrak, jendela ini, ya, pasti jendela ini pasti akan bisa pecah, ya. Nah, lalat berpikir seperti itu. Nah, dia dobrak terus sekali, dia dobrak dua kali, dia dobrak tiga kali, ya. Apa yang terjadi? Ya, ternyata jendelanya itu ya tidak berubah sama sekali. Jadi tidak ada retakan, tidak ada perkembangan ketika dia dobrak itu. Nah, dia ngerasa, wah ini saya kayaknya kurang kerja keras ini. Wah, saya harus coba nih. Saya coba dicoba 4 kali, bahkan sudah 10 kali, ya bahkan udah puluhan kali ya silat ini akhirnya sampai pusing. Ya, lalatnya sampai pusing, terus dia ngerasa kayak wah ini tetap ini saya harus kerja keras ini ya. Saya harus kerja keras, katanya orang kerja keras ini pasti bisa berhasil, pasti bisa sukses gitu ya. Nah, si lalatnya berpikir seperti itu, ya. Dia dobrak terus, akhirnya berjam-jam dia dobrak.
Nah, ketika dia dobrak berjam-jam, nah ternyata jendelanya itu tidak ada perubahan sama sekali. Retakan kecil pun tidak ada. Ya, yang ada akhirnya lalat ini kelelahan, ya lalat ini kelelahan lalu pingsan. Ya, lalat ini pingsan. Ya. Nah, seketika itu juga ada gerombolan semut. Ya, ada gerombolan semut yang lagi lewat. Ya, nah semut ini kan biasa gitu ya. Semut ini kan suka menggodong sesuatu itu secara bersama-sama. Ya, nah si lalat ini akhirnya karena si gerombolan semut ini juga lapar, gitu ya. Ini ceritanya semut merah ya, yang memang dia ini suka makan hewan lain kayak gitu ya, suka ngerubumin hewan yang udah mati kayak gitu. Nah, si lalat ini akhirnya mengeroyok si semut ini mengeroyok si lalatnya ini. Gitu, semut-semut ini mengeroyok si lalat ini, akhirnya lalat ini mati. Gitu. Nah, terus seketika itu juga ada satu semut muda, ya ada satu semut muda yang bertanya kepada semut yang udah tua, gitu, yang lebih tua. Nah, semut muda ini bertanya kepada si kakek tua ya, istilahnya kakek semut kayak gitu. Nah, si semut ini bertanya ke kakek semutnya, kakek semut, kenapa ya? Padahal lalat itu saya lihat tuh kok kasihan banget ya. Memang sih kita perlu makan ya, tapi kalau saya lihat ini kok lalat ini kok kasihan banget ya. Saya lihat dia ini udah usaha kerja keras gitu ya, udah mendobrak sampai berjam-jam ya, mendobrak berjam-jam, akhirnya malah dia mati konyol kayak gitu. Kenapa kok dia udah, padahal dia udah kerja keras loh, dia udah melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, kan dia pengen keluar, dia harusnya dobrak pintu kayak gitu, dobrak jendela, nah kayak gitu. Nah, terus si kakek semutnya nih ngomong sama si semut mudanya ini, anakku atau cucuku gitu ya, cucuku, memang ya yang dilakukan si lalat ini bagus. Dia melakukan yang namanya yang namanya nilai kehidupan, yaitu apa? Kerja keras. Ya, tetapi sayangnya si lalat ini agak kurang pandai. Karena apa? Karena si lalat ini berjam-jam tetap melakukan cara yang sama. Padahal kalau kamu lihat jendela itu tidak ada retakan sama sekali. Coba kalau lalat itu berpikir sedikit, ya berpikir sedikit. Coba kamu lihat di atas, itu ada bukaan. Ya, coba kalau lalat itu dia itu jeli, dia melihat sekitar, dia berpikir sejenak, ya kan, dia tidak melakukan sesuatu yang sama terus, ya dia berpikir sejenak, maka lalat itu bisa selamat. Karena di atas sana itu tidak ada tidak ada ditutupi, tidak ada ditutupi oleh jendela. Seharusnya kalau lalat itu berhenti, berpikir sejenak, melihat sekitar, ya lalat ini bisa terbang lebih tinggi dan dia bisa keluar dari rumah ini dengan sangat mudah. Karena lalat juga bisa terbang lebih tinggi lagi dibandingkan jendela yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi cerita yang saya sampaikan barusan, ya, itu adalah moral dari story-nya, itu adalah kita nggak bisa melakukan sesuatu yang sama. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang sama berulang kali, ya berulang kali, yang ada kita akan berakhir mati konyol seperti lalat ini. Ya, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ingin mendapatkan hasil yang berbeda, Anda harus berhenti sejenak. Mungkin ketika Anda melihat kayaknya kok PV ku kok nggak naik ya, kok kayaknya kok aku belum bisa closing orang, kok kayaknya aku belum bisa jual barang. Berhenti sejenak, Anda berpikir, gitu ya. Anda berpikir, Anda bisa konsultasi sama mentor Anda. Itu, Pak, Bu, ya Anda yang menyerahkan diri gitu ya, Anda telepon mungkin mentor Anda. Kenapa ya, kok saya kok selama beberapa hari ini gitu ya, saya kok tidak mendapatkan prospek. Saya ngundang prospek susah, closing paket bis juga susah, jualan juga susah. Kenapa ya Pak atau Bu gitu. Nah, Anda bisa berhenti sejenak, Anda bisa mengatur strategi yang lain. Nah, Anda mungkin bisa seperti perkataan dari kakek semut tadi. Ya kan, kakek semut tadi berkata, kalau misalkan berhenti sejenak, berpikir, dia akan bisa melihat sekitarnya dan dia akan bisa menggunakan cara yang lain untuk bisa berhasil. Nah, sama seperti Anda. Ya, Anda mungkin perlu waktu ya sejenak gitu ya. Mungkin Anda perlu waktu sejenak untuk Anda bisa berhenti berpikir. Gitu ya, berpikir dulu apakah yang saya lakukan itu sudah benar. Mungkin cara saya untuk mempengaruhi orang ini nggak benar. Mungkin cara saya untuk memprospek orang ini, mungkin orang ini ngerasa malah risih. Atau mungkin ketika saya jual barang, malah kesannya saya ini memaksa. Nah, tapi Anda nggak sadar gitu. Nah, yang bisa sadar itu siapa? Mentor. Gitu. Mentor Anda itu akan bisa melihat blind spot atau titik buta Anda. Oh, Anda
harus perbaiki di sini, Anda harus perbaiki di sini. Nanti mentor Anda akan mengarahkan. Nah, itulah gunanya Anda konsultasi. Ya, jadi dari konsultasi, evaluasi, maka bisa melihat hasil akhir. Ya, jadi dari ketiga jawaban Anda tadi, itu bisa digabungkan seperti itu. Tetapi yang poin yang mau saya soroti adalah Anda nggak bisa lakukan sesuatu yang sama. Ya, kalau Anda lakukan sesuatu yang sama, tapi Anda berharap hasil yang berbeda, nggak akan bisa. Ya, jadi Anda berhenti sejenak, konsultasi sama mentor. Ya, Anda yang paling tahu gitu ya. Anda yang paling tahu kapan Anda butuh konsultasi. Sebenarnya bukan mentor Anda gitu yang tanya, "Ayo kapan konsultasi? Ayo kapan konsultasi?" Nah, bukan seperti itu. Tetapi seharusnya Anda yang merasa. Anda kalau merasa kayak, "Aku kok kayaknya susah ya dapat orang gitu ya. Kok kayaknya kok susah ya untuk jual barang. Apa yang membuat saya kok kira-kira apa yang perlu saya perbaiki?" Nah, itu yang Anda harus sadar diri. Anda harus melihat, "Oh iya kayaknya kok PV saya nggak berkembang. Saya mau 5 juta PV, tapi ini udah minggu kedua, PV saya masih 200.000 PV." Nah, itu gawat. Ya kan? Jangan Anda berpikir, "Wah, pokoknya saya kerja keras, saya udah usaha." No. Anda akan berakhir seperti lalat ini. Itu jangan sampai Anda berakhir seperti lalat ini. Jadi Anda harus berhenti sejenak, Anda tanya ke mentor Anda, konsultasi, nggak apa-apa, mentor Anda nggak akan mencerca Anda kok, mentor Anda nggak akan meremehkan Anda. Mentor Anda itu nggak akan memandang remeh Anda, enggak. Justru kita ada di sini ya sebagai mentor itu malah untuk menguatkan Anda, untuk memotivasi Anda. Itu membenarkan cara berpikir Anda yang mungkin perlu diperbaiki. Kayak gitu. Ya, jadi dari kisah lalat dan semut ini kita bisa belajar bahwa kita nggak bisa lakukan sesuatu yang sama, tetapi kita mau melakukan hasil yang berbeda. Nah, kalau kita lakukan sesuatu yang sama terus, maka kita akan berakhir seperti lalat ini, mati konyol. Kayak gitu. Jadi sama kayak kita mati konyol juga. Kenapa? Karena waktu jalan terus. Anda sadar nggak? Ini udah bulan Maret. Ya, bayangkan ini udah bulan Maret loh. Ini udah tinggal 4 bulan lagi untuk menuju tiket Turki. Ya, jadi 4 bulan lagi. Nah, kira-kira gimana? Apakah Anda udah melakukan yang terbaik? Mungkin Anda sudah melakukan terbaik, tetapi mungkin ada yang perlu dievaluasi. Ya nggak apa-apa, serahkan diri ke mentor. Semakin sering Anda dievaluasi, semakin sering Anda diperbaiki, seharusnya Anda semakin bersyukur. Kenapa? Karena ketika Anda seperti itu, artinya Anda akan jadi semakin lebih baik. Kayak gitu. Ya, jadi itu tentang kisah lalat dan semut. Ya, ini kurang 6 menit lagi ya. Oke. Nah, banyak dari kita itu yang tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, banyak dari kita tuh tetap melakukan sesuatu yang sama. Ya, mungkin Anda tahu pun ya, tahu kisah lalat ini pun tetap nanti setelah kelas online melakukan sesuatu yang sama, yaitu pilihan gitu ya, pilihan Anda masing-masing gitu ya. Saya harap Anda melakukan sesuatu yang sama gitu. Nah, padahal sebenarnya kita mengetahui banyak hal. Ya, ini yang sangat disayangkan. Ya, banyak orang yang mungkin tahu banyak hal. Mungkin dia tahu harus ngapain, dia harus tahu jualan itu gimana, presentasi itu gimana, pengembangan diri itu harus ngapain, tetapi nggak mau melakukan. Nah, kebanyakan orang itu seperti itu. Ya. Nah, sumber pengetahuan baru yang biasanya kita dapat, itu kita dapatnya dari mana? Nah, biasanya kita melihat webinar, ya, kita melihat webinar dari mentor, dari buku, ya, sama lewat pengalaman. Ya, jadi apa yang kita ketahui ini seringkali berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu yang disayangkan. Ya, jadi ketika Anda tahu banyak hal, seharusnya apa yang Anda lakukan itu sama dengan apa yang Anda ketahui. Jadi banyak nih yang ikut webinar, semangat, gitu ya, semangat api-api gitu ya, mungkin ya, itu bagus, nggak salah gitu loh. Kita butuh vibrasi seperti itu, kita butuh vibe positif seperti itu, benar. Gitu. Tetapi yang paling penting adalah Anda melakukan apa setelah webinar? Anda melakukan apa setelah kelas online? Nah, itu yang lebih penting sebenarnya. Ya. Lalu dari mentor, ini Anda bisa konsultasi sama mentor, mentor Anda ngarahkan. Ya, mentor Anda ngarahkan harusnya ngomongnya seperti ini, diarahkan seperti ini, tapi Anda nggak melakukan. Nah, itu hasilnya juga nggak akan bisa maksimal. Ya, dari buku, mungkin Anda tahu, buku berpikir menjauh besar, Anda harus gini, 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 gini. Anda nggak lakukan, nggak akan bisa. Lewat pengalaman mungkin, tapi pengalaman ini biasanya akan mengajarkan banyak hal. Kalau Anda mau belajar, ya, ini dari pengalaman. Wah, saya nawarkan tes kemarin ditolak, Pak, caranya kayak gini. Berarti saya harus coba cara lain. Itu biasanya seperti itu. Nah, tapi ada orang yang cara berpikirnya berbeda. Udah ditolak malah berhenti. Gitu. Ada yang cara berpikirnya seperti itu, udah ditolak sama orang, wah saya nawarkan atas kayaknya nggak cocok, Pak. Saya kayaknya nawarkan atas ini, kayaknya saya nggak bisa jualan atas. Ada yang berpikirnya malah seperti itu. Padahal sebenarnya Anda dapat pengetahuan baru dari apa yang Anda alami itu tadi. Nah, seharusnya Anda bisa melakukan sesuatu yang berbeda.
Nah, kalau Anda sadar dan Anda mau evaluasi, Anda mau belajar, itu poinnya di sana. Jadi ketika Anda dapat pengetahuan baru lewat webinar, kelas online pada malam hari ini, lewat mentor, lewat buku, lewat pengalaman, ya, yang paling penting adalah Anda melakukan sesuatu yang berbeda, ya, bukan melakukan sesuatu yang sama. Karena ketika Anda melakukan sesuatu yang sama, maka hasilnya juga akan sama, ya, seperti itu. Oke. Nah, tahu dan sadar itu adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan dari kita itu cuma di tahap tahu, ya, di tahap tahu doang. Ya, kita tahu harusnya kita ngapain, tahu. Tetapi nggak banyak orang itu yang sadar. Ya, sadar itu harus ada motivasi dari dalam diri. Sadar itu harus ada kesadaran dari diri Anda sendiri. Nah, itu yang bisa membuat Anda bisa berubah. Gitu. Karena tahu dan sadar itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Banyak orang yang cuma mengerti sampai tahap seharusnya. Oh iya ya, seharusnya saya itu presentasi tiap hari. Oh, seharusnya itu saya itu baca buku tiap hari. Oh, seharusnya itu saya itu konsultasi paling nggak 1 minggu 2 kali. Nah, tetapi ya kebanyakan selalu berakhir dengan mengerjakan sesuatu yang sama. Ya, Anda tahu mentoring itu harusnya 1 minggu 2 kali, tapi Anda nggak pernah mentoring. Mungkin mentoringnya cuma akhir bulan, atau mentoringnya cuma 1 bulan 1-2 kali. Nah, itu nggak benar, gitu ya. Jadi Anda tahu yang seharusnya, tahapnya, tahu nih, sampai tahap di seharusnya, Anda udah kenyang. Makanya Pak Chandra itu selalu ngomong, ya kan, Pak Chandra itu selalu ngomong, ojo kakean teori. Pak Chandra selalu ngomong gitu. Ini bahasa Jawa, ya. Ojo kakean teori. Maksudnya apa? Ojo itu jangan, kakean itu kebanyakan teori. Ya, jangan kebanyakan teori. Itu Pak Chandra selalu ngomong seperti itu. Ya, untuk yang penting itu action. Gitu. Benar. Gitu ya. Apa yang paling penting itu action. Tapi teori juga penting. Anda juga perlu tahu. Gitu. Nah, kebanyakan mungkin kita udah kenyang. Kelas online, webinar, SP30, kita udah kenyang dengan motivasi. Kita udah tahu tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi banyak yang berakhirnya itu dengan mengajarkan sesuatu yang sama. Nah, akhirnya apa? Ya berakhir seperti lalat itu tadi. Mati konyol. Akhirnya ngerasa kayak, wah saya ini udah lama loh. Saya udah di komunitas ini udah beberapa bulan, tapi kok saya hasilnya seperti ini, bla 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 bla. Akhirnya malah menyalahkan diri sendiri, ya, atau menyalahkan orang lain. Nah, itu yang parah kayak gitu. Nah, seharusnya ya yang Anda harus perbaiki itu adalah tindakan Anda setelah Anda mengetahui sesuatu. Ya, dari evaluasi, cara berpikir Anda perbaiki, tindakan Anda ubah. Ya, jadi cara berpikir Anda perbaiki, lalu tindakan Anda ubah. Niscaya Anda akan dapatkan hasil yang berbeda. Ya, oke, teman-teman, kurang 1 menit lagi. Ya, kita bisa masuk ke link yang sama. Ya, mohon maaf ya karena ketidaknyamanannya ya. Jadi Zoom-nya agak error gitu ya. Oke, silakan saya stop share dulu. Kita masuk ke link yang sama ya, teman-teman. Oke, ya mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Oke, ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai Anda di tahap seharusnya. Ya, banyak tuh yang, wah iya Pak, nampar banget. Wah iya Pak, saya kena banget. Oh iya Pak, saya gini gini gini. Bagus, ya itu bagus banget. Wah itu nampar banget, itu gini gini gini. Yes, itu memang harus Anda rasakan, harus seperti itu memang. Ya, ketika Anda ngerasa itu nampar banget, itu kena banget buat saya, itu gua banget Pak, itu saya banget Pak yang disampaikan tadi itu. Nah, jangan sampai berhenti di tahap itu. Itu pesan saya. Ya, bukan berarti itu nggak baik. Baik kok. Anda ngerasa tertampar, Anda ngerasa tertegur, ya Anda ngerasa mungkin tersindir gitu ya tentang dengan apa yang Anda dapatkan gitu ya di webinar atau kelas online, ya bagus. Tetapi itu hanya berhenti di tahap seharusnya. Andai kata apabila andai kata apabila dan seharusnya itu tidak akan mengubah nasib Anda. Benar atau betul? Ya kan? Tindakan Anda lah yang akan mengubah. Gitu. Jadi ketika Anda sudah tahu seharusnya Anda ngapain, Anda melakukan apa, ya. Nah, itu yang akan mengubah hasil yang Anda akan dapatkan, ya. Oke. Saat saya hari ini nggak banyak gitu ya, jadi saya akan lebih banyak nanti mungkin ketanya jawab gitu ya, ketanya jawab sama set target, ya, sama set target. Ya, ini orang sukses tidak melakukan banyak hal yang berbeda, mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Nah, seringkali kita ngerasa kayak, wah, berarti saya melakukan banyak hal dong, banyak hal berbeda dong, Pak. Enggak, Anda akan banyak hal yang berbeda, tetapi yang Anda lakukan itu adalah caranya.
orang sukses nggak ngubah targetnya. Targetnya 21% ya 21%. Targetnya mau kejar director ya director. Mau kejar crown ya kejar crown. Jadi nggak ada perubahan dalam targetnya. Jadi, nah, kecuali mungkin mentornya ngomong gitu, wah, kejar ini dulu. Gitu, mungkin kejar ini dulu. Oke, itu kasus yang berbeda. Ya mungkin Anda mau kejar 21, mungkin mentor Anda ngomong 3 juta PV dulu, PGPV dulu. Oke. Mungkin mentor Anda punya satu pandangan yang lain. Nah, ikutin aja apa yang dikatakan oleh mentor Anda. Ya, jadi ikutin aja. Kayak gitu. Jadi orang sukses itu nggak ngubah targetnya. Tetapi orang sukses itu hanya mengubah caranya, hanya mengubah tindakannya. Ya, yang mana itu nanti akan berdampak ke hasilnya. Ya, jadi jangan salah sangka kalau orang sukses itu, oh berarti harus melakukan sesuatu yang berbeda kayak gitu ya, melakukan sesuatu yang berbeda. Akhirnya saya artinya saya melakukan banyak hal. Enggak, bukan. Tetapi yang paling penting di sini adalah Anda melakukan metodenya yang berbeda. Ya, metodenya Anda lakukan dengan cara yang berbeda. Ya, oke. Nah, teknik sederhana untuk Anda bisa jadi lebih baik. Ya, ini teknik sederhana ya yang untuk membuat Anda bisa jadi lebih baik. Nah, ini yang Anda harus lakukan. Pelajari, lakukan, evaluasi. Lalu Anda ulang lagi. Seperti itu. Ya, jadi dari evaluasi Anda pelajari, Anda lakukan lagi, ada kesalahan, Anda evaluasi lagi terus. Ya. Jadi pelajari, lakukan, evaluasi. Pelajari ini gimana maksudnya? Pelajari ini Anda pelajari metodenya. Contoh, misalkan, cara untuk DM orang. Anda belajar, cara untuk DM orang ini gimana? Oke, saya udah tahu, saya udah tanya sama mentor saya, oh caranya gini, 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 gini. Ya, Anda udah tanya sama mentor Anda udah ngasih tahu. Ya, Anda udah tahu nih, ilmunya udah tahu. Termasuk pengembangan diri, misalkan nih, untuk tidak mudah kehilangan semangat seperti apa, gitu. Anda konsul sama mentor Anda sudah tahu. Dan dari webinar, dari motivasi Pak Chandra sudah tahu, gitu. Anda udah tahu caranya seperti apa, seharusnya seperti apa. Anda udah mempelajari. Nah, jangan berhenti di tahap ini. Jangan berhenti di tahap seharusnya. Andai kata. Ini hanya di tahap seperti itu. Tahap pelajari ini hanya di tahap andai kata. Ya, tahap di mana Anda masih seharusnya. Jadi Anda belum bisa mengalami perubahan. Ya, nah setelah Anda di tahap pelajari, Anda di tahap melakukan. Ya, Anda lakukan apa yang Anda udah pelajari itu tadi. Ya, jadi Anda udah mempelajari apa, Anda praktekkan. Ya, oh saya udah belajar Pak tentang caranya untuk DM orang. Ya, udah ngerti nih, saya udah konsultasi sama mentor saya udah ngasih tahu cara pandangnya, cara pikirnya seperti apa, bahkan dikasih tahu cara saya Pak yang salah seperti apa. Bagus. Ya, artinya Anda udah di tahap melakukan atau di tahap action. Ya. Nah, tapi Pak, kenapa kok belum ada hasil? Ya, ini yang mungkin Anda pertanyakan gitu ya. Saya udah konsisten presentasi, saya udah konsisten baca buku, saya udah konsisten loh Pak melakukan 7 langkah 4 prinsip, tapi kenapa kok hidup saya masih belum berubah? Nah, tahap yang ketiga yaitu apa? Evaluasi. Ya, banyak orangnya nggak mau dievaluasi, takut dievaluasi. Jadi kalau konsul sama mentornya berharapnya mungkin udah selesai semua gitu ya, mungkin targetnya udah tercapai. Bukan. Ya, seharusnya justru konsultasi itu berguna untuk apa? Berguna untuk Anda itu istilahnya ngecek apa sih yang salah dari action saya. Nah, mungkin Anda udah mempelajari, Anda udah tahu, menurut Anda udah tahu gitu ya. Dan menurut Anda tindakan Anda juga udah benar. Nah, fungsinya konsultasi itu untuk ngecek, untuk dievaluasi. Ya, tadi seperti jawabannya tadi itu, untuk dievaluasi. Ya kan? Karena ketika Anda mempelajari, Anda melakukan, kadangkala itu nggak 100%. Ngerti ya? Kadangkala kita tahu ilmunya seperti apa, tapi ketika kita melakukan, itu mungkin nggak 100% benar. Gitu, masih perlu ada diperbaiki, masih perlu ada mungkin diperlengkapi kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya itulah gunanya tahap yang ketiga yaitu apa? Evaluasi. Semakin Anda sering evaluasi, semakin cepat Anda capai target. Ya, saya ulang sekali lagi. Ya, semakin sering Anda melakukan yang namanya evaluasi, ya, semakin cepat Anda capai target. Ya, karena ketika Anda melakukan evaluasi, artinya Anda sudah melakukan tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Karena ini bukan tips, ya, tetapi ini adalah langkah. Jadi kalau Anda dievaluasi, artinya Anda udah melakukan sesuatu. Kan nggak mungkin kan? Kalau Anda konsultasi sama mentor Anda, telepon sama mentor, Pak, Bu, gitu ya, tolong dong evaluasi saya.
Nah, mentor Anda pasti tanya, gitu, apa yang mau dievaluasi, apa yang perlu saya bisa bantu. Terus Anda jawab, nggak ada, saya belum melakukan apapun. Kan nggak mungkin. Ya kan, akhirnya bingung kan, mentor Anda mau ngomong apa gitu loh. Ya kan, masa ngasih motivasi gitu ya, masa ngasih semangat doang, kan nggak mungkin. Nah, kebanyakan tuh seperti itu kayak gitu. Jadi takut untuk dievaluasi. Padahal sebenarnya evaluasi ini penting. Untuk apa? Untuk Anda bisa makin lebih maju, untuk Anda bisa semakin ngerti kesalahannya apa. Nah, ketika Anda dievaluasi, artinya Anda udah action. Ya kan? Jadi Anda udah telepon mentor, Anda udah siap. Pak, saya udah seperti ini, udah mampir apotek kayak gini Pak hasilnya. Saya udah pelajarin FB, pelajarin IG kayak gini Pak. Saya DM-nya seperti ini. Apakah saya udah benar? Nah, akhirnya Anda masuk ke tahap awal lagi kan, mempelajari. Nah, istilahnya Anda udah mempelajari apa yang udah Anda tahu, ya, itu Anda semakin upgrade lagi, gitu. Jadi bukan cuma sekedar taunya di permukaan, gitu. Mungkin Anda belum tahu di dalam-dalamnya intinya seperti apa, tapi ketika Anda konsul sama mentor, ketika Anda tanya sama mentor, ya, maka hasilnya akan berbeda. Ya, coba deh, lakukan ini deh. Kalau Anda lakukan ini, ya mau capai manajer, mau capai 21, mau capai director, mau capai crown, itu bisa pasti. Ya pasti. Gitu. Ketika Anda melakukan 3 tahap ini. Jadi pelajari dulu, ya pelajari caranya seperti apa, tanya dulu sama mentor, Pak, saya ini mau main di IG, saya mau main di organik, Pak, saya mau DM, saya mau coba chat, apa yang perlu saya siapkan? Anda bisa tanya ke mentor itu dulu, Anda tanya. Nah, setelah itu Anda lakukan. Nah, nanti di prakteknya ini nanti akan banyak tantangannya. Itu ada yang nggak jawab, ada yang nggak mau pindah ke WA, ada yang mereka ini alasannya macam-macam, alasannya masih sekolah, alasannya nggak punya modal yang paling banyak ya, nggak punya modal, alasannya saya nggak pede gitu intinya. Nah, itu Anda bisa tanya ke mentor Anda. Nah, dievaluasi oleh mentor Anda ngasih masukan. Gini, 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 gini caranya. Nah, Anda tahap apa? Pelajari lagi kan? Anda lakukan lagi. Oke, sudah semakin sempurna nih, sudah semakin baik. Kayak gitu. Anda lakukan lagi, Anda evaluasi lagi, tanya ke mentor, Pak, ini kok saya kok masih kayak gini ya, Pak? Apakah cara saya sudah salah? Oh, udah benar caranya. Caranya udah bagus, udah tepat caranya untuk kamu presentasi, cara untuk kamu meyakinkan orang. Nah, mungkin orangnya aja yang nggak tepat. Nah, Anda belajar satu hal lagi, yaitu apa? Fokus ke orang yang tepat. Nah, setelah itu lakukan lagi. Nah, lakukan ini Anda akan lebih pintar lagi. Kenapa? Karena Anda akan lebih jeli. Orang ini tepat atau enggak? Orang ini layak enggak diperjuangkan? Kayak gitu. Nah, setelah itu, ya, setelah Anda semakin pintar itu tadi, mungkin evaluasi beberapa kali, maka tindakan Anda, ya kan, cara berpikir Anda, ya ketika Anda memprospek orang, ketika Anda meyakinkan orang, itu pasti akan jauh berbeda. Kayak gitu. Ya, jadi polanya gitu doang sebenarnya. Pelajari, lakukan evaluasi. Ayo tulis di kolom komen. Ya, supaya Anda ingat ya, pelajari, lakukan evaluasi. Ya, ada 20 berapa? 23 orang. Ya, jadi harus ada 23 nih ya. Pelajari, lakukan evaluasi. Pelajari, lakukan evaluasi sebanyak mungkin ya. Kalau perlu sampai tembus 99 plus. Ya, nggak apa-apa, lakukan lebih dari sekali gitu ya. Pelajari, lakukan evaluasi. Ya, semoga Anda paham ya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya sih seperti itu. Pelajari, lakukan evaluasi, pelajari, lakukan evaluasi. Polanya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh langsung, gitu ya, sambil Anda ketik, gitu ya, supaya Anda semangat. Vibrasinya harus ada. Ya, ini baru 11, ayo, masih belum ini, ayo, harus 99 plus. Ya, oke. Nah, jadi gini, saya kasih contoh, update status WA, ya, update di IG, post di FB, prospek lewat chat. Oke, Anda lakukan sesuatu yang benar. Udah, benar. Ya, Anda benar nih melakukan sesuatu yang saya sebutkan ini. Saya kasih contoh di layar kaca Anda, ya. Anda sudah lakukan itu, tapi kok nggak ada hasil. Ya, kalau nggak ada hasil, ya, berarti Anda perlu melakukan yang namanya evaluasi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, artinya ketika Anda melakukan evaluasi, Anda tanya ke mentor Anda, artinya Anda sudah melakukan yang namanya action. Nah, ketika Anda sudah melakukan action, artinya Anda sudah belajar. Ya. Jadi Anda tanya ke mentor, Pak, saya sudah update status WA. Kenapa kok nggak ada yang ngechat saya? Nah, Anda tanya ke mentor Anda, apakah metode saya salah, Pak? Apakah saya terlalu spam foto-foto doang gitu ya? Apakah saya perlu kasih video atau mungkin apa? Nah, mentor Anda bisa kasih masukan. Nah, Anda dievaluasi akhirnya. Nah, akhirnya Anda makin pintar. Oh iya, Kak.
berarti salah ya cara saya nih seperti ini ya. Harusnya saya nggak gambar-gambar doang, harusnya saya kasih testimoni, saya kasih video supaya lebih menarik kayak gitu. Nah, di IG pun sama kayak gitu. Mungkin apa yang lihat di IG Anda cuma itu doang, teman-teman Anda mungkin ya dari follower Anda yang berapa mungkin nggak nyampe 1% yang nonton, yang lihat. Nah, artinya apa? Artinya mungkin harus diperbaiki. Mungkin caranya bukan posting-posting gambar-gambar doang, mungkin Anda bisa ubah dengan Anda sharing, gitu ya, sharing foto, gitu, nampilkan wajah Anda, atau mungkin gimana kayak. Nah, itu Anda bisa berpikir sekreatif mungkin. Anda bisa melakukan itu di tahap evaluasi sama mentor, ya. Lalu bisa mungkin post di FB. Saya udah post di FB, kok nggak ada hasil. Dan Anda bisa tanya ke mentor di evaluasi, kenapa? Apa mungkin Anda postnya di grup yang nggak tepat? Ataukah Anda mungkin terlalu hard selling? Ya, kebanyakan saya temui itu hard selling, terlalu hard selling. Jadi ngepost foto kalung, ya jelaskan KK Life Force ini bla 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 bla, kalung artis bla bla bla, ya siapa yang mau beli gitu loh. Jangan seperti itu. Mungkin Anda bisa post di FB itu tentang apa, tentang mungkin berita tentang kalung KK Life Force, mungkin Anda bisa bagikan tentang bahaya radiasi gitu, mungkin Anda bisa pancing gitu ya. Buat teman-teman yang ada di sini, mungkin ada teman-teman yang punya keluhan migrain, stroke, terus badan darah nggak lancar, sering pusing-pusing. Nah, teman-teman bisa tulis di kolom komen. Saya ingin tahu dong ada berapa orang, karena saya ada info yang sangat menarik buat teman-teman. Mungkin bisa seperti itu. Anda memicu yang namanya engagement, ya seperti kemarin itu engagement. Jadi engagementnya banyak. Banyak orang yang tanya, atau banyak orang yang ngomong mau, misalkan seperti itu, atau apa, yes, 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 gitu. Jadi itu engagement yang mana nanti postingan Anda akan semakin naik, karena postingan Anda akan dinilai itu apa ya, relevan gitu ya dengan apa yang ada di grup tersebut itu. Ada daya tariknya tersendiri. Nanti FB akan memprioritaskan postingan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi coba dievaluasi. Prospek lewat chat juga dievaluasi. Coba mungkin cara Anda ngechatnya, cara Anda untuk follow up-nya mungkin ada yang salah. Nah, evaluasi. Jadi pelajari, lakukan evaluasi. Pelajari, lakukan evaluasi, ulang lagi. Tahap pelajari, lakukan evaluasi terus itu terus. Ya. Oke. Nah, perubahan itu harus radikal. Ya, tanpa perubahan radikal tidak akan ada pencapaian. Jadi apa yang saya maksud perubahan radikal? Perubahan radikalnya adalah perubahan yang memang ekstrim. Bahasanya seperti itu. Ya, perubahan yang ekstrim. Jadi perubahan yang benar-benar radikal. Kalau perubahan itu nggak radikal, artinya Anda belum berubah. Contoh misalkan, ya kalau misalkan Anda main di IG, terus Anda posting di story, misalkan seperti itu. Terus ternyata nggak ada yang melihat gitu. Ya Anda harus radikal, benar-benar radikal, harus ekstrim. Mungkin harus konsisten bikin konten. Ya mungkin nggak harus tiap hari lah gitu. Mungkin Anda kan belum biasa, atau mungkin apa kayak kumpulkan konten kayak gitu. Jadi nggak harus Anda bikin konten gitu, enggak. Konten banyak kok. Anda tinggal ambil aja. Story Saver, pakai aplikasi Story Saver, Anda bisa ambil story dari teman-teman komunitas. Yes. Anda bisa nge-save. Oh, ini video menarik nih. Ini video kayaknya bagus nih, Anda simpan. Jadi amunisi Anda itu banyak. Itu yang saya lakukan. Jadi kayak promosi kayak Life Force gitu. Saya simpan gitu. Jadi kayak foto video yang menarik yang bisa saya pakai, saya simpan. Buat apa? Buat posting. Jadi perubahannya harus radikal. Kalau Anda lihat kayaknya, oh saya kalau posting harga promo ini kayaknya kok nggak ada yang tertarik ya. Tapi kalau saya kasih tentang video artis yang pakai Kiklavers kok lumayan nih yang nonton. Atau Anda kasih voting, yes or no. Nah, yes or no itu akan membantu untuk story Anda itu akan naik. Jadi story Anda itu akan gampang untuk dilihat sama orang. Itu terbukti. Makanya kalau Anda amati ketika saya bikin story, itu pasti akan ada yes no. Pasti. Karena apa? Untuk memicu yang namanya algoritmanya. Supaya algoritma itu akan naik. Terbukti ketika saya pakai yes no, itu yang nonton bisa 400 loh. 400 500-an. Beneran. Tapi kalau saya nggak pakai yes no, cuman ngepost foto biasa gitu. Ya paling yang nonton cuma berapa gitu loh. Nggak sampai 500. Paling yang nonton cuma berapa? 200, 100 gitu. 150, kadang 120, kadang cuma 110. Dikit banget itu. Sedangkan follower saya berapa? 2.700 3 ribuan. Kalau saya 3 ribuan. Kayak gitu. Seharusnya paling enggak ya 10% lah. 300-an. 300-an itu yang wajar. Kalau bisa 400, 500 kan artinya hampir 20%. Dan itu bukankah itu bagus. Gitu. Jadi
kita harus lakukan sesuatu yang radikal. Kita harus lakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi jangan biasa-biasa. Ya kalau Anda biasa-biasa dong ya hasilnya akan biasa-biasa. Nah, tapi tentunya perubahan radikal ini juga harus Anda konsul sama mentor. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Sesuaikan sama kemampuan Anda, sama kapasitas Anda, kayak gitu. Ya. Nah, target boleh lebih besar. Anda boleh punya target lebih besar. Tetapi ingat, ya, ingat tentang apa? Tentang satu, fokus tingkatkan kapasitas. Jadi kalau Anda masih ngerasa kapasitas Anda masih kurang, tingkatin kapasitas dulu. Jadi jangan maksa. Maksa mau 21. Tapi cara berpikirnya ini belum 21. Cara berpikir manajer ini gimana sih? Itu yang harus Anda terus tanya sama mentor. Terus mungkin Anda punya mental block yang nggak Anda sadari. Itu tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Anda nggak sadar. Mungkin Anda jengkel gitu melihat orang, wah ini kok saya ditolak gini. Anda nggak kasar. Gitu. Artinya kapasitas Anda belum cukup. Nah, coba tanya sama mentor. Tanya, Pak, Bu, gimana? Gitu. Apa yang perlu saya pelajari? Sikap hati saya, apa yang perlu saya punya untuk saya bisa capai target yang baru. Nah, fokus tingkatin kapasitas. Jadi Anda tanya, evaluasi. Lalu yang kedua adalah lakukan perubahan radikal. Setelah Anda tahu, dievaluasi, lakukan perubahan apa ya yang harus saya lakukan. Benar kata mentor saya ini kayak gini, mungkin nggak sabaran. Benar kata mentor saya, mungkin saya ini terlalu sombong, gitu ya. Mungkin saya ini terlalu ngerasa bisa, padahal sebenarnya saya belum apa-apa. Nah, itu Anda seringkali nggak sadar. Kayak gitu. Nah, lakukan perubahan yang radikal. Karena perubahannya benar-benar. Gitu ya, benar-benar Anda nggak lakukan sama sekali sebelumnya. Jadi, lakukan perubahan seperti itu. Yang ketiga adalah ikuti sistem. Jadi kalau Anda ngikutin sistem, ya kalau Anda lakukan ngikutin sistem, ya itu hasilnya pasti akan berbeda. Ya hasilnya itu pasti akan berbeda banget. 7 langkah 4 prinsip, udah itu doang. Ya 7 langkah 4 prinsip nggak ada lagi. Udah, kalau Anda mau capai manajer gimana caranya? 7 langkah 4 prinsip. Mau capai peringkat director gimana? 7 langkah 4 prinsip. Capai peringkat ton gimana caranya? 7 langkah 4 prinsip. Udah, prinsipnya gitu doang. Jualan gimana caranya? Ya 7 langkah 4 prinsip. Ya tambah 5S. Ya, sikap, selling, sponsoring, schooling. Ya, selling, sponsoring, schooling sama servicing. Ya, sama tengah itu sikap. Ya, jadi 5 itu. 5S, 7 langkah 4 prinsip. Udah gitu doang. Ya, nggak ada lagi. Anda mau apa sih gitu loh? Mau ngapain? Semua ilmu-ilmu yang disampaikan kepada Anda sebenarnya basicnya itu ya basic. Basicnya itu back to basic sebenarnya. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini tentang apa? Tentang evaluasi, ya, tentang apa? Pelajari, lakukan evaluasi itu juga back to basic. Back to basic kan? Yang saya kembangkan lagi, gitu loh. Nah sebenarnya akarnya ya back to basic, yaitu apa? Evaluasi. Evaluasi dari mana? Konsultasi. Ya kan? Pelajari dari mana? Dari 4M, pengembangan diri. Ya itu doang, back to basic doang. Kalau Anda mau capai sukses, Anda mau capai Turki, saya yakin dan percaya semua mentor-mentor Anda yang ada di sini yang capai 21%, yang capai manajer, capai director, itu mereka pasti back to basic. Nggak mungkin enggak. Cuman bedanya mereka lebih konsisten dibandingkan dengan Anda yang belum capai. Saya berani taruhan, pasti. Mereka akan lebih konsisten. Ya, kalau mereka punya omset stabil, mereka punya penghasilan stabil, mereka punya income, itu pasti mereka lebih konsisten dibandingkan dengan Anda. Nah, kalau Anda belum konsisten, coba tanya ke mentor Anda. Kalau mau konsisten juga dievaluasi. Apakah yang Anda mau konsistenkan itu apakah udah benar? Jangan-jangan Anda konsisten. Ya Pak, konsisten. Saya konsisten, tapi konsisten salah. Konsisten yang nggak ngerti gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Harusnya Anda konsisten benar. Ya, jangan seperti Lala tadi, konyol. Konsistennya konsisten apa? Konsisten salah. Nah, tapi salah ini Anda nggak ngerti. Nah, yang bisa melihat siapa ya mentor Anda? Konsultasi sama mentor, tanya sama mentor. Pak, gimana? Bu, gimana? Saya udah seperti ini. Tetapi kok seperti ini? Ya, seperti itu. Jadi Anda bisa konsisten ke yang benar, bukan ke konsisten yang salah. Ya, seperti itu. Ya. Lalu saya udah habis ya. Jadi perubahan radikal apa yang mau Anda lakukan untuk bulan ini? Ya, lalu saya target kayak biasa ya. Jadi ada 24 orang. Ya, saya akan dengarkan satu persatu dari materi pada malam hari ini, kira-kira Anda melakukan perubahan apa? Dan target Anda mau apa di bulan ini? Ya, oke. Ya, gitu doang sih pada malam hari ini. Intinya seperti itu yang saya mau sampaikan kepada Anda. Ya, mungkin saya akan tanya satu persatu gitu ya. Mungkin Anda ada yang mau sharing juga boleh, nggak apa-apa. Sharing terlebih dahulu tanpa perlu ditunjuk.
Ya, target Anda mau apa? Nggak apa-apa, targetnya nggak berubah juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi targetnya tetap, target Anda seperti bulan-bulan sebelumnya, ya. Tinggal nanti perlu dievaluasi aja. Ya, oke, silakan Pak Nino, ya, Junior Kaisar Valova. Ya, silakan. Mungkin mau sharing targetnya apa, gitu. Targetnya apa, terus perubahan radikal apa yang kira-kira mau dilakukan. Ya, mungkin Anda sadar, oh iya, kayaknya saya ini kurang ini ya, kayaknya saya kurang kayak gini. Kayak gitu. Jadi, coba mungkin bisa dibagikan. Oke, silakan, Pak Nino. Oh ya, masih di mute ya, sorry, sorry. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, selamat malam Pak Eko dan semuanya, salam hebat luar biasa. Malam. Jadi target saya masih tetap Pak Eko 21%. Nah, untuk perubahan radikalnya mungkin ini Pak Eko. Jadi setiap hari saya harus ada closingan minimal 1 closingan bareng. Jadi setiap hari itu. Nah, seperti itu Pak Eko. Dan juga kalau kapasitas mungkin saya harus menaikkan di vibrasi saya Pak Eko. Nah, itu. Jadi seperti itu aja Pak Eko. Oke. Untuk perubahannya. Ya, oke, sip. Ya, jadi pengen perubahan radikalnya itu. Nah, kalau bisa perubahan radikalnya ini yang kecil dulu deh. Maksud saya gini, perubahan radikalnya mungkin yang, karena gini, kalau Anda pengen berada perubahan radikal yang di luar kontrol, ya, ketika Anda nggak capai, itu Anda akan ngerasa kayak, kayaknya aku nggak berhasil. Nah, coba perubahan radikal ini yang sifatnya lebih gampang dikontrol. Ya, bukan berarti nggak boleh ya, closingan tiap hari bukan berarti nggak boleh, boleh. Ya, saya katakan boleh, nggak apa-apa. Tetapi akan lebih gampang kalau misalkan Anda mau perubahan radikal dari kebiasaan dulu yang diubah. Contoh misalkan, Pak, saya ini nggak biasa baca buku, tetapi saya mau mengadakan perubahan radikal, yaitu apa? Saya mau baca buku setiap hari 10 menit. Nah, itu kan sesuatu yang bisa dikontrol. Ngerti ya? Jadi, saya nggak ngelarang kalau misalkan Anda mau 1 hari harus ada closingan, boleh, nggak apa-apa. Jadi, tapi itu sesuatu, ingat, itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Jadi, nggak bisa ngerti gitu, kita nggak bisa ngerti apakah tiap hari dapat closingan, tapi oke, boleh, perubahan radikal itu boleh, cuman mungkin bisa ditambahkan, ya ditambahkan sesuatu yang bisa Anda kontrol. Jadi sesuatu yang nggak bisa Anda kontrol boleh Anda masukkan ke perubahan radikal, boleh, tetapi Anda masukkan juga sesuatu yang bisa Anda sesuatu yang bisa Anda kontrol. Nah, kayak baca buku kan bisa Anda kontrol, terus kayak Anda mungkin mentoring tim tiap hari kan bisa Anda kontrol, terus kayak misalkan Anda mau presentasi ke satu hari, itu misalkan Anda mau presentasi 1 hari 2 orang kan bisa Anda kontrol, ngerti ya? Jadi hal-hal seperti itu nggak akan pernah luput, karena itu sesuatu yang bisa Anda pegang, yang bisa Anda konsistenkan, nah, gitu. Ya, oke, sip, nggak apa-apa, bagus, ya Pak Nino. Jadi pengen itu, cuman mungkin saran saya ditambahkan aja, ditambahkan apa yang bisa Anda kontrol. Ya, oke, sip, bagus, ya. Oke, terima kasih Pak Nino. Siapa selanjutnya? Langsung aja on mic. Saya Pak Eko. Ini dari saya, Pak. Oke, Bu Ermi dulu atau Bu Lala? Oke. Salam Lala kenal dulu. dari saya Sulastri Ngatijo, bisa dipanggil Lala. Ini saya baru ya, Pak ya. Saya baru bergabung, jadi saya belum memahami kinerja kerja bisnis ini. Jadi keputusan yang saya ambil itu sangat berani sekali gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya itu, kalau misalnya saya itu di kampung ya Pak, karena sekarang saya tidak ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya saya di Indonesia itu membuat spanduk yang isinya itu mempromosikan produk-produk dari kakak Indonesia. Karena kalau orang di kampung itu jarang sekali yang memakai handphone, apalagi kalau orang yang sudah tua-tua gitu ya. Ya, paham. Kan otomatis apalagi kuota itu sangat sulit sekali. Jadi untuk membuat mereka percaya itu kemungkinan itu sangat kecil sekali. Dan kalaupun itu saya membuat spanduk itu, apakah itu diperbolehkan gitu Pak? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Oke. Ya, terima kasih Bu Lala. Bu Lala ini di luar negeri mana? Taiwan? Iya, saya di Taiwan. Oke. Kampungnya di mana? Saya di Lampung Timur. Oh, Lampung Timur. Oke.
Iya. Jawabannya adalah sangat-sangat bisa dan sangat-sangat Oh, boleh, nggak masalah. Jadi kalau misalkan memang strategi itu yang mungkin mau digunakan karena pertimbangannya adalah banyak yang nggak pakai HP, udah tua, terus nggak ada kuota dan lain sebagainya, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nanti Bu Lala bisa tanya ke mentornya, mungkin Bu Ermi ya, mentornya ya, tanya ke Bu iya, Ermi. betul sekali. Nanti Bu Ermi bisa tanya ke Pak Theo, ya, atau tanya ke Pak Aruf juga bisa. Ya, gimana caranya? Nanti gini, untuk spanduk itu sebenarnya udah ada. Jadi saya filenya ada, kantor juga ada. Jadi kalau memang mau bikin seperti itu boleh. Tetapi saya mau menyarankan, kalau memang mau, ya, mending buka Iya, yang namanya ASC. ASC itu apa? Area Service Center. Kalau Anda buka KK Mobile, Anda lihat kan itu ada dibagi dua, ya kan? Dibagi dua kan, iya, antara betul. user sama ASC. Ya, ASC itu nanti Anda bisa bikin Bulala. Nah, cuman ASC ini ada syaratnya, syarat peringkat kalau nggak salah. Kayak gitu. Tapi saya kurang Oh, tahu iya, detailnya seperti apa. Tetapi kalau memang mau bikin spanduk, nggak masalah, boleh bikin spanduk aja. Nah, tetapi saya sarankan kalau memang mau bikin spanduk, mungkin saya sarankan stok barang itu harus ada dikit-dikit. Jadi kayak misalkan iya, ATS, betul, SDF, betul. Iya, Subinfo, Begatul kayak gitu. Jadi ada stok dikit-dikit. iya, Nah, kalau bisa iya, ada adiknya atau siapa gitu yang handle di Indonesia. Bisa kok kayak iya, gitu. betul. Saya yakin bisa gede kayak Iya, gitu bulan. iya. Karena gini ya Pak ya, eh, saya belum banyak orang yang belum mengerti tentang obat-obatan, bisa Hmm. dibilang seperti itu. Lah kalau kita langsung mempromosikan obat-obatan, itu sulit sekali untuk mencari konsumen-konsumen yang bisa mempercayai gitu loh Pak. Hmm. Jadi kalau ada spanduk seperti itu, mungkin karena di Indonesia itu banyak sekali yang memiliki penyakit asam urat, darah tinggi, itu banyak Oh, sekali di kampung-kampung saya itu. Ya, betul. Hmm. terima kasih Pak. Ya, bisa, nggak apa-apa. Jadi Oke, terima kasih. dari spanduk itu bisa mungkin menarik orang gitu ya, menarik orang untuk datang ke Iya sana. betul. Nah, kita juga ada katalog-katalog. Jadi mungkin katalog-katalog itu mungkin bisa stok beberapa dari katalog itu mungkin bisa nanti diceritakan ke orang-orang yang datang di sana dijelaskan. Kalau asam urat itu pakai Iya, ini, bahannya itu ini, sambiloto, sidaguri sama seledri. Jadi asam urat itu punya kita tuh bagus banget, Stopirai. Itu saya konsumsi Stopirai itu. Saya juga ada asam urat dulu. Dulu asam urat saya itu tinggi. Jadi saya suka makan daging, saya suka makan kacang gitu ya. Jadi tinggi, saya konsumsi itu saya hafal gitu. Jadi ketika saya cerita sama orang, saya ngerti. Nah, biasanya orang-orang kampung, orang-orang desa itu mereka suka yang bahannya itu alami, yang natural. Nah, itu Anda bisa bagikan ke mereka dan harganya juga punya kita juga gak mahal sih. Jadi strateginya kalau misalkan Anda mau tawarkan ke orang-orang kampung, Bu Lala bisa ngomong, Bu, ini murah banget. Per bijinya ini harganya cuma Rp3.000. Nah, itu akan menimbulkan kesan murah. Tetapi kalau Anda ngomong, oh satu box ini harganya sekian ya, nah itu akan terkesannya akan lebih mahal. Jadi mungkin saran saya jualnya per strip boleh. Jadi per strip itu nanti akan lebih gampang. Jadi jualnya per 10-10. Mungkin 10-10 Anda jualnya berapa? 35.000, 45.000 nggak apa-apa. Gitu. Jadi yang penting orang ngerasakan dulu deh. Orang kampung kan gitu. Kalau satu kena sembuh, wah itu udah heboh pasti. Sekitarnya pasti, iya oh betul. kok bisa sembuh Bu, gini pasti. Kayak gitu. Nah, dengan harapan seperti itu dan harganya bisa lebih terjangkau buat orang-orang di kampung. Kayak gitu. Iya, Bisa terima Bu Lala. kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama Bu Lala. Oke. Sip, terima kasih Bu Lala ya, saya luar biasa. Oke, Sama-sama selanjutnya luar biasa. selanjutnya siapa? Mungkin Bu Lala mau ceritakan target juga atau target care atau apa mungkin? Target saya itu ya cerita sedikit, saya pernah sih Pak, ada beberapa negara yang sudah saya kunjungi. Nah, pertama kali itu hanya 2 kata, yaitu Turki dan Madinah. Itu yang diucapkan sama mentor saya. Nah, target saya ya ingin ke Turki, Pak. Turki ya. Oke, sip ya. Sip, bisa pasti ke Turki. Ya, Amin. apalagi ini sudah ancang-ancang dikatakan endemi ya. Mungkin kalau kita pulang ke Indonesia nggak ada karantina gitu ya. Karantina mungkin 1-3 hari aja. Bisa. Ya, ada waktu 4 bulan untuk kejar ke Turki. Ya, Bu Lala. Oke, sip. Targetnya Turki berarti ya. Kalau Turki berarti harus auto 3 juta poin. Ini PR-nya Bu Erwin untuk bantu Bu Lala ini ya.
Iya, oke, betul. pasti bisa. Karena Ya, saya sudah bilang sama Bu Ermi, kamu itu mentor saya, kamu yang ngajak saya. Jadi ya, apapun itu, kamu harus punya tanggung jawab. ya, betul. Ya, nanti Iya, sama-sama lah ya, sama-sama iya, Bu ini berjuang, Bu Lala juga harus lebih berjuang gitu ya, karena yang pengen capai Turki kan Bu Lala gitu ya. Oke, iya. sip. Oke, terima kasih Bu Lala ya. Oke, Terima sangat luar kasih, biasa. Pak. Oke, kita lanjut ke yang lain ya. Oke, yang lain siapa yang mau cerita? Bu Ermi. Saya Mbak Eko. Ya, oke, silakan Bu Ermi. Terima kasih Mbak Eko. Terima Salam kasih. hebat luar biasa. Berapa luar biasa. Ya sebenarnya tadi saya kalau Bu Lala nggak pangpien ya nggak sempat saya mau tanyakan itu, tapi Bu Lala sudah nyimak ya, jadi udah tanya dan saya ingin ini target saya sama ya Pak ya, ini bulan ketiga Ruby Yes, dan saya pasti pingin bisa. tiket Kurang juga sekali. ya itu. Ya, Terus saya ingin yang saya ubah itu loh Pak, baca buku ya, karena saya ini buku yang Badai Pasti Berlalu sudah nyampe juga ya. Jadi saya harus ini misalkan yang ini 10 menit, yang SP30 juga 10 menit gitu ya. Tapi emang ini loh kalau malam itu ngantuk gitu. Kalau baca betul. buku itu ngantuk. Tapi saya akan terus ini ya, terus belajar lah untuk baca buku itu ya. Terus saya untuk yang saya tanyakan juga ada yang tanya sih gitu ya. Itu gini Pak. Bang gitu loh, misalkan di Pati gitu loh. Itu gitu loh, Pak. Gimana? Suaranya putus. Gimana, Bu? Maksudnya apakah Gimana? boleh buka cabang? Misalkan di buka. Pati, di Jepara. Terus kalau boleh itu pencapaiannya apa gitu loh, syaratnya apa gitu. Buka cabang itu gimana maksudnya? Buka kayak kantor cabang gitu? Misalkan Pati Oh. nanti Jepara Pak. Gitu. Ya, kalau mau buka kayak kantor, bener-bener kantor, itu mungkin syaratnya memang harus crown ya. Jadi memang Crown, kalau kantor loh ya, kantor cabang gitu misalkan ya, itu harus crown dan harus ada omset minimal. Biasanya seperti itu. Tapi enaknya itu akan bagi hasil. Setahu saya seperti itu. Jadi kayak kantor Banyuwangi, ya cabang saya di Banyuwangi ini, itu yang orang Jember. Jadi omset yang masuk, meskipun itu saya belanja, siapapun belanja di Banyuwangi, itu akan kebagian omsetnya akan dibagi. Gitu. Nah, saran saya mungkin kalau kantor cabang boleh nggak apa-apa dikit dulu, ya, tapi mulai dari yang kecil dulu, yaitu ASC. ASC itu kalau nggak salah 10 juta doang belanjanya. Syaratnya mungkin manajer. Gitu. Saya juga nggak ngerti, saya agak lupa syaratnya apa, tapi lebih gampang ASC. Jadi kalau mau buka cabang, ya mending ASC itu dulu. Gitu. Jadi kalau misalkan buka ASC, nanti akan dipromosikan. Jadi di website itu nanti akan dipromosikan kalau ada kantor cabang di kota Pati, misalkan seperti itu. Karena Pati kan nggak ada kantor cabang. Nanti akan bisa diarahkan ke sana. Gitu. Bisa, Bu Helmi, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau mau bikin kantor cabang kecil-kecilan gitu ya nggak apa-apa, stop, bikin spanduk sendiri gitu ya, nanti tinggal dipromosikan. Dikasih tahu ke orang-orang kalau di Pati ngambilnya ke siapa. Itu juga bisa. Gitu. Kalau saya dulu, soalnya kalau gitu, gimana? Kalau Jepara, Pati itu kan ambilnya Semarang, Solo kan lebih jauh. Jadi misalkan ada di Pati gitu kan lebih enak gitu loh. Betul, iya memang. Ya, cuman kalau di luarnya ASC berarti memang harus punya harus berani stok sih. Jadi memang modalnya harus ada. Itu minimal belanja 3 juta. Kalau memang mau free ongkir ya, mau free ongkir sih seperti itu. Gitu. Tapi kalau memang ASC, setahu saya itu cuma 10 juta doang, belanjanya sekali doang. Terus setelah itu nggak tahu selanjutnya seperti apa, berapa, saya kurang tahu. Karena aturannya dulu berubah gitu. Kalau saya dulu 2 juta kalau nggak salah. Tapi sekarang nggak tahu berapa, 3 juta atau berapa, mungkin saya nggak ngerti. Itu enaknya ASC itu gitu. Lebih resmi sih, Bu Ermi. Itu karena kalau di Jepara, di Pati, kalau memang ada yang handle, boleh sih, saran saya buka aja nggak apa-apa. Nanti tanya sama Pak Theo deh, dibantu biar tanya sama Bu Desi atau tanya sama Pak Fahmi. Ya nanti dibantu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Eko. Tip sama-sama ya, pasti bisa ya Ruby bulan ketiga. OTW recommended mentor ini. Ya. Tip Bu Hermi. Keren ini recommended mentor satu lagi dari Taiwan. Wah, keren. Oke, terima kasih. Yuk lanjutnya siapa? Kurang 3 menit. Satu orang lagi ya. Terus saya buka satu room lagi, sekali lagi 40 menit ya untuk Anda bisa sharing, bisa berbagi. Yuk silakan. Satu lagi siapa? Pak Arul. Oke, silakan Pak Arul. Ya Pak. Jadi target saya masih sama Pak Eko, PSM, dan yang mau saya perbarui itu
lebih banyak presentasi Pak Eko. Lebih Oke. fokusnya ke situ. Ya Pak. Sama Berarti baca kurang, buku. kurang Baca buku. presentasi. Ya sebenarnya kesulitan daftar namanya Pak. Daftar Iya. nama, daftar namanya kesulitan. Iya. Oh, SB30 dong. Rajin DM nggak? Sudah. Ya Cuma udah, kayak nggak sudah didahului oleh yang lain. Iya. Ya, ya makanya harus cepat memang. Harus cepat dan memang kita harus punya value tambahan gitu. Makanya kenapa kok butuh personal branding itu loh jawabannya. Jadi kalau misalkan orang ngelihat IG Anda, terus ngelihat kayak, oh ini kok sering ketemu Pak Chandra, kok sering ke luar negeri, orang akan beda gitu loh, ngelihatnya akan beda dibandingkan dengan Anda cuman foto, terus dengan produk kayak gitu. Mungkin Anda nggak ada foto mukanya jarang kayak gitu. Orang akan nggak mau milih Anda gitu. Tapi kalau Anda punya personal branding, itu akan lebih dipilih. Itu makanya pentingnya personal branding itu. Ya nggak apa-apa Pak Arul bikin aja personal branding yang seadanya dulu, gitu ya. Kan udah capai Turki, nanti kan bisa ketemu di Turki, itu personal branding yang sangat keren nanti pasti. Ya, tapi sebelum capai Turki kalau bisa udah PSM lah, udah resmi lah. Ya, jangan tunggu Turki dulu baru PSM, kelamaan. Kalau habis Turki capai director, ya harus capai director. Jadi coba personal branding dibangun dari sesuatu yang kecil dulu. Jadi mungkin foto sama buku mungkin, atau mungkin kegiatan kayak gini, mungkin kelas online Anda capture, posting di story atau di mana, Anda highlight. Nah, itu akan orang yang kepo itu akan ngelihat, oh iki bener nih mentor yang memang rekomendasi. Ya, oke. Jadi Pak Arul pengen memperbaiki di presentasinya ya, daftar nama ya. Iya Pak. Oke, ya udah, oke, sip. Ya, oke, kita masuk ke room yang sama ya. Jadi ini kurang 1 menit lagi. Ya, kita akan lanjut sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Ini Pak Eko, itu kalau saya mau itu presentasi itu mau ngomongnya itu bingung, gitu loh. Mau nawarin produk gini itu ngomongnya bingung, terus mau suruh gabung gitu awalnya itu gini-gini tuh berantakan gitu loh. Berantakannya kenapa? Berantakannya? Bingung mau yang diomong itu apa. Sebenarnya udah mikir, seharusnya ngomongnya gini, kalau nawarin produknya namanya ini gitu. Tapi kalau DM itu bisa, lewat chat bisa ngomong. Tapi kalau secara langsung itu susah gitu loh. Susahnya kenapa? Maksudnya awalnya Susahnya itu gugup ya? Gugup gitu loh, iya. Bingung mau ngomongnya itu ngomong apa gitu. Sebenarnya udah mikir. Gitu. Padahal sama teman sendiri, iya. Gugup padahal sama teman sendiri gitu ya. Iya. Takutnya salah ngomong. Oh, takutnya salah ngomong. Oke. Nah, ini kelihatan gitu ya. Jadi ini mindset gitu ya. Jadi ini mindset. Nah, ada kata-kata takutnya salah ngomong ya. Ada kata-kata takutnya salah ngomong. Gini. Saya mau tanya, memang kenapa kalau salah ngomong? Gitu loh. Nggak masalah. Intinya gini. Ini mindset ya. Jadi cara berpikir kita ini harus benar. Nah, makanya ini perlunya konsultasi. Jadi Bu Asri harus sering tanya sama mentornya. Nah, kenapa saya bilang nggak apa-apa salah ngomong? Karena apa? Karena ketika kita salah ngomong, kita itu jauh lebih tahu dibandingkan prospek kita. Itu faktanya. Jadi sebodoh-bodohnya kita, sesalah-salahnya kita ngomong tentang nates, orang itu lebih nggak tahu dibandingkan kita. Itu faktanya seperti itu. So, nggak usah takut. Nggak usah takut salah ngomong. Jadi kalau salah ngomong ini itu Pak Eko, pertama saya bikin konten itu krim itu Nourish Kim itu kan. Sebenarnya ngomong gini, akunya beraniin bikin konten gitu. Sebenarnya itu filter apa asli lah, akunya bingung mau jawab gitu loh. Lah akunya baru mencoba gitu loh. Oh iya, yang tanya filter atau asli itu siapa? Ya temen aku sendiri di komen. Oh gitu. Lah ya, Bu Asri pakai filter atau asli? Ya namanya di TikTok kan mau asli kan nggak bisa gitu loh. Oh pasti ada filternya, Masnya takut dikatakan ini pakai filter, ini bukan gara-gara produk gitu ya? Udah dikatain gitu. Oh ya. Kalau nggak percaya itu filter, mau lihat sendiri buktinya mana gitu.
Terus saya mau jawabnya gimana, bingung. Ya jawab aja gitu loh. Kalau memang di TikTok kan memang pakai filter secara otomatis. Cuman mungkin Bu Astri bisa tunjukkan, ini loh perubahannya. Mungkin lanjutnya jangan di TikToknya, mungkin foto, kirimkan foto lewat WA. Ini loh, aku sebelum sama sesudah pakaiku kayak gini. Ini muka aku Maunya yang sebelum. asli. Maunya yang asli. Maksudnya yang asli gimana? Iya, ketemu yang asli. Maksudnya yang asli ketemu, Iya. mau ketemu. Iya, memang kalau cuma di mana? video sesudah ya di Taiwan. Oh, ya kalau mau ketemu ya diatur sendiri gitu loh kalau memang mau ketemu. Ya, tapi Ya, akunya kan baru tiga hari mencoba itu krim gitu. Oh. Aku pengennya mau mencoba sendiri, terus itu si pelanggannya dia tahu, konsumen bisa tahu kalau itu saya juga pakai gitu loh. Itu saya udah takut, aduh gimana ini kok ngomongnya kayak gitu loh. Ya, tapi Bu Ermi bikin semangat, itu udah bagus gitu kan. Ya udah saya semangat lagi bikin konten. Sip, betul. Jadi bikin konten udah bener, udah bagus gitu ya. Iya. Nah, mungkin saya akan kasih beberapa tambahan gitu ya. Yang pertama tadi itu mindsetnya, ya. Mindsetnya itu adalah prospek kita itu jauh lebih nggak tahu dibandingkan kita. Jadi jangan takut kalau kita salah. Ya, jadi salah dikit-dikit itu wajar. Nanti biasanya gini, kalau salah itu akan sadar. Kayaknya saya salah ngomong nih. Tapi Anda keep dulu gitu ya. Nah, Anda keep dulu nanti tanya ke Bu Ermi. Bu Ermi, kayaknya tadi saya ngomong kayak gini, kayaknya salah deh. Nanti Bu Ermi, oh iya itu salah gitu. Nah, nanti Bu Astri ngomong sama temennya. Gitu misalnya, kemarin tuh saya ngomong itu ada yang kurang pas. Kemarin tuh harusnya kayak gini. Gitu. Tapi kemarin saya ngomong kayak gini. Nah, Bu Astri bisa perbaiki gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu message yang pertama. Jadi jangan khawatir kalau dicap salah atau dicap nggak bener ya, nggak usah. Pokoknya real aja apa yang Bu Astri tahu, ya apa yang Bu Astri pelajari itu sampaikan dulu. Ya makanya kenapa pentingnya kapasitas tuh gini, ya nggak? Kalau Anda tahu pengetahuan produk banyak, Anda udah ngalamin, Anda udah sering dengar testimoni orang, mau cerita tuh gampang. Kayak saya suruh cerita BMC, saya bisa cerita BMC. Saya punya puluhan testimoni BMC. Ya BMC itu saya udah ngalamin sendiri. Saya punya dulu alergi, bibir saya tuh bengkak. Saya kasih BMC itu kempes. Saya ada juga nenek saya usia 90 tahun, nggak bisa mengeluarkan dahak, ya dahaknya nggak bisa keluar. Itu saya kasih BMC, itu saya oles di lehernya, saya oles sebentar, nggak sampai 5 menit, batuk keluar dahaknya. Langsung saudara saya semua tuh beli BMC. Terus BMC juga ada membantu juga untuk luka memar, luka digigit nyamuk, luka habis jatuh kayak gitu, jerawat, terus ada juga ketombe kayak gitu. Jadi saya punya banyak testimoni yang bisa saya ceritakan. Nah, itulah pentingnya kapasitas untuk kita semakin banyak tahu. Nah, ini muncul dari mana? Satu, konsultasi. Yang kedua, ya kita belajar dari pengalaman atau kita baca buku. Seperti yang saya paparkan tadi. Jadi mindsetnya yang pertama, ya Bu Astri, ya nggak usah takut salah. Salah itu wajar. Ya salah itu wajar dan kita ini lebih tahu dibandingkan prospek kita. Udah, gitu aja. Jadi itu prospek mindset yang pertama. Mindset yang kedua, ya yang perlu saya tekankan itu adalah ini, ya berani karena benar, takut karena salah. Ya, jadi coba Anda kelola kata-kata saya, ya berani karena benar, takut karena salah. Ya, kalau Bu Astri memang benar merasakan produk itu seperti itu, ya Bu Astri nggak usah takut, nggak usah bingung untuk menjelaskan. Ngerti ya? Aku mencoba 3 hari udah merasakan produk itu, makanya aku berani. Ya udah jalan terus berani gitu kan. Betul. Kayak kopi gitu kan. Aku udah minum 1 kali, ya udah oke. Terus temenku gini, aku nyamancing dia, aku kasih dia 3 bungkus. Berbeda rasa. Kamu pilih yang langsung sekali minum dianya order 3 box. Nah, gitu. Nah, gitu misalnya. Nah, itu yang saya sampaikan gitu. Jadi ada testimoni ya. Jadi coba kumpulkan ya. Jadi Bu Astri coba ngomong ke diri sendiri. Ya, ketika Bu Astri takut, ketika Bu Astri gugup, ketika Bu Astri nggak percaya diri, ngomong ke diri sendiri. Kumpulkan fakta-fakta yang mana Bu Astri itu merasa termotivasi, merasa semangat. Kemarin itu waktu aku coba 1 itu udah kerasa loh kopinya. Dulu waktu aku tawarkan ke temanku cuma 3 saset, ternyata dia belinya 3 box. Nah, fakta-fakta itu yang harus dimunculkan, harus diafirmasi ke diri Bu Astri ketika Bu Astri mau presentasi. Nah, itu nanti akan memacu bawah sadar Bu Astri untuk bisa
melakukan sesuatu yang sama. Jadi contoh misalkan sekarang mau menawarkan produk yang baru nih, refreshing atau apa, gitu ya, produk kecantikannya. Nah, itu nanti akan kepercayaan diri itu akan muncul. Jadi itu namanya teknik afirmasi. Jadi kumpulkan sesuatu yang memang itu Bu Astri pernah berhasil. Bu Astri ingat-ingat, oh iya dulu saya berhasil. Saya dulu pernah kayak gini, saya pernah kayak gini. Jadi jangan ingat sesuatu yang gagal. Tetapi ingatlah sesuatu pencapaian kecil. Pencapaian-pencapaian kecil itu akan terkumpul dan itu akan jadi bawah sadar Bu Astri akan lebih percaya diri. Oh iya, aku bisa loh ternyata. Aku dari 3 selesai itu ternyata aku bisa 3 box. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Iya. Ya kan? Tadinya langsung ngechat. Kok mute Bu Astri? Kok mute ya? Itu. Oke. Alhamdulillah ya. Ya, makanya ya kan nggak semua orang saya kasih tahu loh, nggak semua orang kayak gitu. Tapi Bu Astri bisa seperti itu. Nah, pencapaian-pencapaian itu harus diingat lagi. Ketika mau presentasi, oh iya, aku dulu pernah capai ini kok. Aku dulu pernah capai gini kok. Oke, aku pasti bisa nih. Yes, aku pasti bisa. Saya pasti bisa untuk presentasi, saya pasti bisa menjelaskan. Nah, itu harus diafirmasi ke diri sendiri. Nah, itu nanti Bu Astri akan lebih percaya diri, akan lebih bisa untuk menyampaikan sesuatu ke orang baru. Nanti hasilnya seperti apa? Itu urusan nanti. Yang paling penting Bu Astri udah mencoba, udah berani. Mau berhasil closing, mau gagal pun kita belajar. Ingat materi saya minggu lalu, ya, kegagalan itu sifatnya relatif. Kenapa saya ngomong relatif? Karena bisa Anda pandang sebagai 2 hal. Kegagalan benar-benar gagal, atau yang kedua, itu adalah kegagalan sebagai pembelajaran. Anda mau pandang yang mana? Kalau saya lihat pembelajaran. Jadi gagal, nggak closing, terus belum capai target, saya selalu pandang itu bukan gagal. Aku bukan gagal, tapi aku belajar. Nah, itu yang harus Bu Astri selalu tanamkan ke bawah sadarnya. Nah, itu namanya kita bisa kita bisa ngatur lah apa yang bisa kita pikirkan itu sebaiknya seperti apa. Nah, ini cara pikirnya kalau Anda mau suksesnya kayak gini. Nah, ini mindset gitu ya. Ini mindset cara berpikirnya Anda memandang kegagalan itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya gagal itu belajar sih, bukan gagal. Karena sifatnya relatif. Gitu. Ya, Bu Astri. Ya, pasti bisa. 21% kan ya? 21% kan? Belum, Mbak Eka. Oh, belum ya? Oh, ya baru care ya. Oke. Saya ingatnya kok Bu Astri 21 ya, saya ingatnya. Wah, ini tanda-tanda 21 ini berarti ya. Ini bentar lagi nih ya. Ya, oke. Ya, pasti bisa ya Bu Astri ya. Targetnya pengen apa bulan ini? Iya, amin. 21%, Pak. 21% ya. Oke, sama apa perubahan yang mau dilakukan mungkin nyadar kurang apa gitu, mungkin apa yang mungkin pengen diubah dari Bu Astri? Saya itu cuma itu apa? Presentasi itu loh. Presentasi. Gimana mau iya, mau telepon gitu mau susah sebenarnya udah ada apa konsumen gitu kan ya. Takutnya udah diomongin gitu akunya bentar lagi pelan-pelan. Oh, belum waktunya. Akunya belinya gitu. Cari waktu yang tepat. Cari solusi yang lainnya. Iya, gitu. Waktu yang tepat tuh nggak ada. Waktu yang paling tepat tuh adalah sekarang. Ya, itu saya baca dari buku ini, Berpikir dan Berjiwa Besar. Ini saya udah baca berkali-kali. Ya nggak berkali-kali sih, baca 2 kali sih. Tapi saya selalu ingat gitu. Jadi kalau ada ya ini gunanya baca buku tuh ini. Anda sebagai mentor itu Anda bisa bantu tim Anda. Jadi kalau Bu Astri ngomong nggak ada waktu tunggu waktu yang tepat. Di buku ini diomong gitu ya. Di buku ini diomong bahwa waktu yang tepat tuh nggak ada. Waktu yang tepat tuh sekarang. Karena ketika bukan Anda gitu maksudnya. Gimana? Maksudnya gini Pak Eko, itu yang itu udah aku tinggalin, aku cari yang lain gitu maksudnya. Gitu. Dianya nggak tepat gitu, nanti dulu gitu. Cari yang lain gitu. Memang dirasa orangnya nggak tepat gitu ya. Iya gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu saya kira orangnya tepat tapi Bu Astri takut untuk memulai. Bukan. Oh bukan. Oh, ya. Berarti udah levelnya udah beda. Itu yang nggak tepat, udah aku tinggalin cari yang lain gitu. Oke, ya kalau misalkan permasalahannya itu orang yang tepat tapi takut memulai, ya itu tadi yang saya ngomong. Gitu loh. Semakin kita menunda, itu artinya kita akan semakin memberi makan ketakutan kita dan mereka akan semakin gendut. Tetapi kalau kita mau mematikan rasa takut kita, rasa penundaan kita dengan apa? Dengan action, dengan tindakan. Caranya kayak gitu. Tapi kalau memang Bu Astri rasa orang ini nggak tepat, ya udah bagus dong. Ya kan, udah bagus dong berarti. Gitu. Nah, kalau tips dari saya, kalau memang mau presentasi, menurut saya, coba cek di voice note. Gitu ya. Jadi voice note Bu Astri kirim ke voice note ke Bu Erni. Gitu. Jadi demo kan langsung coba. Jadi
apa kira-kira mau ngomongnya seperti apa, coba contohkan ke Bu Hermi. Dan nanti Bu Hermi akan nilai. Oh ini kayaknya kurang di sini. Oh ini kayaknya kurang di sini. Kayak gitu. Jadi kalau Bu Hermi pun mungkin masih ada yang mau tanyakan aja ke mentornya Pak Arul atau Pak Theo gitu. Nanti bisa dibantu lebih rinci lagi. Jadi coba voice note sesering mungkin nggak apa-apa. Ya, saya juga loh. Saya voice note itu bukan berarti saya langsung sekali benar. Enggak loh. Saya juga kadang itu ngulang sekali 2 kali gitu voice note. Kok salah ya? Kok salah ya? Tapi saya semakin lama semakin kayak otak ini semakin cari jalan gitu. Kayak gampang kayak ya. Ya bayangin gini lah, 1 hari Anda menjelaskan tentang komunitas Yes. 1 hari Anda menjelaskan 5 kali. 1 hari menjelaskan 5 kali. Kalau 1 bulan artinya Anda menjelaskan berapa? 150 kali. Ya kan? Otak kita awalnya tuh cari penjelasan tentang komunitas Yes itu sekali, 2 kali, 3 kali masih susah. Tetapi kalau lakukannya 150 kali, ya masa Anda nggak bisa-bisa? Kan nggak mungkin. Ya kan? Wong kita ngelatih, saya punya kucing aja saya latih ya, kucing itu bisa loh dilatih. Gitu. Apalagi kita manusia gitu ya kan, kita manusia bisa pasti. Kalau diulang-ulang terus, otak kita akan cari jalan. Mungkin awalnya nyasar, Jason komunitas kok gini ya ngomongnya, kok salah ya. Tapi kalau Anda lakukan terus, lama-lama akan bisa. Jadi coba Bu Astri, voice note, nggak apa-apa, terus aja voice note, coba ulang. Komunitas adalah bla bla bla. Gitu. Nanti jelaskan ke tunjukkan ke Bu Hermi evaluasi. Oh kayaknya kurang di sini, kayaknya kok ini terlalu hard selling, kayaknya terlalu mungkin kurang mengajak atau ini kurang mengundang. Nah itu mungkin bisa dievaluasi sama Bu Hermi. Gitu. Ya, sama kayak tadi yang saya ngomong, pelajari, lakukan evaluasi. Udah itu doang. Pelajari, lakukan evaluasi, Itu aja. Gitu. Ya. Oke, pasti bisa ya Bu Astri ya. Oke, sip. Sukses selalu, sahabat luar biasa. Amin, makasih, salam luar biasa. Sama-sama, Bu Astri. Oke, sip. Selanjutnya siapa? Bu Aziza ya, tadi ya. Sinyal kayaknya ya. Oke. Siapa selanjutnya? Mungkin bisa langsung on mic, nggak apa-apa. Oke, wah sinyal nih kayaknya Bu Aziza ya. Oke, selanjutnya deh, biar kita nggak kemalaman ya. Oke, silakan yang mau ngomong dulu. Oh ini Bu Aziza masuk lagi nih. Kayaknya 2 HP ini ya. Okay. Sinyalnya Pak Eko dari tadi. Sinyalnya ya, oke, sip, apa. Oke. Ya, gimana Bu Aziza kabarnya? Saya tuh pertamanya mau sharing dulu, Pak Eko. Oke, silakan. Ya, boleh sharing, silakan. Iya. Hebat luar biasa, Pak. Ya. Suara saya jelas ya, Pak? Jelas banget. Jadi saya mau sharing ya, memang berkaitan banget dengan materi malam ini tentang mentoring dan mental block ya, Pak Eko ya. Saya ingat banget waktu saya mau capai 21%, itu mental block saya banyak banget dan benar-benar hancur karena ya mentoring ya kan. Pertama ya saya ingat terakhir kali tuh saya mentoring sama Pak Eko dan benar-benar oh iya benar. Nah itu kan yang saya benar ngerasa mental block saya hancur dan saya memang ini harus eksekusi gitu kan dan ya alhamdulillah capai gitu kan karena memang saya benar-benar mau sukses, memang saya yang mau di bis ini saya ikut gitu. Nah kemarin juga ada pengalaman gitu kan dari yang tadi pelajarin, lakukan, kemudian evaluasi gitu kan. Kemarin Bu Hermi ada share yang di YouTube cara gimana supaya mereka tuh dapat kontak kita gitu kan. Dan saya langsung praktek gitu kan, yang komen silakan klik video saya, nanti di situ ada nomor handphone dan itu benar. Dan saya dapat prospek dan saya tanya, kakak dapat dari mana? Dapat dari YouTube kan, kakak balas komen saya. Nah saya baru ngerti, oh iya Mas Theo juga bilang kalau misalnya di YouTube itu banyak nemu orang yang lebih minat gitu kan. Jadi ya benar semenjak saya udah mulai tiap minggu upload video dan saya eksekusi, ya saya pelajarin, lakukan, kemudian evaluasi, benar saya dapat. Nah ternyata
itulah memang pentingnya kita mentoring dan kita dikoreksi sama mentor. Itu yang saya dapat untuk tentang mentoring ya Pak Eko. Nah kemudian kalau untuk diri saya sendiri, saya pengen pencapaian tidak berubah. Saya pengen pra PSM, kemudian saya pengen dapat 1 tiket. Nah kemudian apa yang ingin saya evaluasi yaitu saya mau lebih ke prospecting sama daftar nama dan lebih kencang minimal setiap harinya ada daftar nama baru. Nah itu Pak Eko yang pengen saya lakukan lebih. Itu aja sih Pak Eko. Oke, terima kasih sharingnya ya, Bu Aziza ya, luar biasa. Meskipun Bu Aziza ini sibuk banget loh, saya tahu kerjanya di sana capek gitu ya, jamnya ini udah jam 10 di sana ya kan, tapi Bu Aziza mau meluangkan dan tetap konsisten. Ya itu yang saya salut dari Bu Aziza, luar biasa banget ya. Bu Aziza udah layak lah, bisa lah capai PSM ya, bisa ya, tinggal dikembangkan aja ya. Jadi sharingnya tadi benar-benar sangat luar biasa ya. Ya udah, sebenarnya Anda udah melakukan gitu, Anda udah melakukan. Mungkin ada yang cuma tahu teorinya tapi belum melakukan. Jadi pelajari, lakukan evaluasi itu memang perlu. Jadi sering-sering aja Bu Aziza konsul sama mentor, tanya sama mentor karena itu akan bisa ngelatih apa ya, awareness kita untuk kekurangan kita sendiri. Gitu. Jadi mungkin bisa konsul ke Pak Arul, ke Pak Tio juga nggak apa-apa. Mungkin adakan Zoom meeting sendiri, boleh ngobrol-ngobrol gitu. Kenapa ya prospek saya gini-gini gitu. Ya. 1 tiket itu 1 tiket apa ya tadi? Turki atau apa? Turki ya? 1 tiket yang terdekat, 1 tiket Bangkok dulu Pak Eko. Oh Bangkok yang ya. terdekat. Sip, oke. Bangkok kan Pak Eko ya? Ya, Kungtrep Mahanakron ya. Iya. Namanya ganti sekarang. Oke. Sip, terima kasih Bu Aziza ya, pasti bisa ya, pasti bisa capai ya. Kalau Bangkok Ya, kecil, sama-sama Pak Eko. pasti kecil lah Bu Aziza. Siap. Ya, oke, sip. Oke, selanjutnya siapa yang Iya. mau sharing? Yuk. Udah jam 9.15. Oke, silakan. Silakan on mic ya. Jadi biar nggak terlalu malam ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Saya close gitu ya. Jadi ini sesinya sebenarnya sesi set target gitu. Oke, mungkin siapa? Yuk, masa tunggu ditunjuk? Ayo. Silakan on mic. Oke, Garlinton. Silakan Pak Garlinton. Oke Pak Eko, selamat malam. Jadi saya mau capai 21% tanggal 20 Maret. Nah itu saya mau capai minimal PR saya itu ada 5 bulan ini. Banyak banget PR-nya. Oke, apa aja? PR poin Rito. Oh, PR. Saya kira PR pekerjaan rumah. Ya, oke. Bukan. PR-nya pengen 5 ya. Oke, terus apa lagi? Iya. Terus saya mau punya ini, capai 21, income saya 2,5 juta. Income-nya 2,5 juta. Oke, targetnya itu ya. Terus Iya. perubahan apa nih yang mau dilakukan? Perubahannya itu saya mau lebih ke ini, memimpin diri saya lebih apa ya, kayak saya tuh kadang membaca buku masih bolong 1-2 hari, tapi ya saya berusaha untuk konsisten gitu sama afirmasi. Itu sih Pak Eko. Oke, jadi mau baca buku lebih konsisten. Iya. Oke ya. Oke, nggak apa-apa, nanti dipertajam lagi aja ya. Jadi dipertajam lagi, nanti konsul sama mentornya langsung. Ya, sama Pak siapa ini? Pak Nino sama Pak Theo. Pak Theo. Jadi saya sarankan ya teman-teman di sini konsul itu sama mentor manajer terdekat. Ya, jadi konsul sama mentor manajer terdekat. Itu saran saya. Oke, sip Pak Garlinton. Oke, pasti bisa ya. Thank you Pak Eko. Thank you. Oke, yuk siapa selanjutnya? Yuk. Kita cuma punya 40 menit. Ayo. Sama nanti kita Senin saya target lagi. Ya nanti kita Senin lebih nyantai lah ya. Besok kan sama Pak Vino pasti saya target lagi. Ya, Zoom-nya breakout kan cuma 15 menit. Ya kan? Oke, yuk silakan yuk. Ayo, masa perlu ditunjuk? Ayo. Selamat Pak Eko. Oke, selamat malam sahabat luar biasa Pak Ketut.
Yuk, Kalau silakan. saya bulan ini masih mau mencapai 21%. Masih tetap fokus di sana, Pak. Tapi saya kayaknya masih perlu giniin kapasitasnya itu, Pak Eko. Oke, sip. Mau ningkatin kapasitas ya, caranya gimana? Iya, mungkin dengan presentasi di IG kayak gitu, di WhatsApp kayak gitu, masih nge-DM orang sih. Tapi rata-rata yang ketemu masih belum pas gitu, Pak Eko. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi dikembangkan lagi untuk caranya. Mungkin ya itu perlu dievaluasi sih Pak Ketut. Mungkin caranya untuk ngeprospeknya, cara ngomongnya, pendekatannya itu yang mungkin perlu dievaluasi sih. Coba tanya nanti sama mentornya langsung, Pak Ketut sama Pak Teo ya berarti ya. Siap Pak Eko. Ya, Pak Ketut ini di Singaraja ya? Iya Pak Eko. Oh ya, nanti saya tanggal 9 ya. Tanggal 9 saya ke Bali. 9 sampai 13. Ya. Nanti saya kabarin di grup. Nanti kalau memang jam berapa gitu ya, nanti kita bisa mungkin ketemuan. Ada beberapa juga kok yang di Bali. Gitu. Jadi nanti siap. Ya, oke, sip. Tapi saya di Legian ya, Pak. Saya di Legian loh ya. Singaraja agak jauh. Wah. Jauh, 3 jam dari sini. Iya jauh ya, tapi gimana gitu. Kalau memang mau ya silakan gitu ya. Silakan. Tapi kalau misalnya nggak gini sama di tempat kerjanya, mungkin saya bisa ke sana. Tapi kalau nanti di tempat kerjanya kan saya soalnya harus standby 24 jam kan, kayak sekarang ini. Oke. Ya nggak apa-apa ya, diatur aja. Kalau memang bisanya kapan nanti kabari. Pokoknya 9 sampai 13 itu saya ada di Bali. Jadi saya berangkat dari Banyuwangi. Nanti bisa lah kita atur ketemuan. Jadi antara tanggal itu mungkin malam ya atau sore nggak tahu. Nanti saya kasih kabar deh, Pak Ketut. Tanggal 13 saya tuh udah free. Tanggal 13 itu udah free, udah pulang. Jadi kalau misalkan mau ketemu tanggal 13 juga boleh sih, nggak masalah. Tanggal 13 kan Minggu. 13-nya kan Minggu. Iya. Oke, sip. Singaraja ya. Singaraja itu kalau dari Banyuwangi lebih dekat. Nyebrang, lurus kiri tinggal belok. Singaraja. Iya, belok kiri itu udah Singaraja. Udah Singaraja udah. Iya. Ya kan? Oke, sip, Pak Ketut ya. Nanti tanya sama mentornya, detailnya seperti apa ya, apa yang perlu dievaluasi. Ya. Siap. Terima kasih Pak Ketut, salam hebat luar biasa. Oke, yuk. Salam hebat luar biasa. Next siapa? Silakan. Oke, Bu Siti. Salam hebat luar biasa Pak Eko. Hebat luar biasa, Bu Siti, yuk. Saya targetnya mau menaikkan kapasitas juga. Dengan ya banyak baca buku sama memperbanyak presentasi. Banyak baca buku sama presentasi. Oke, jadi perubahannya pengennya gimana? Presentasinya mau diperbanyak itu perbanyaknya seberapa? Ya, perbanyak lebih. Nah, perbanyakan relatif, ya kan? Tidak ada ukurannya. Yeah. Nah, kalau tadi kan jelas, kayak Pak Nino tadi, setiap hari mau presentasi, terus Bu Aziza juga setiap hari mau presentasi. Mungkin diperdalam, satu hari satu orang, nanti Bu Aziza, itu bagus. Jadi Bu Siti mau gimana perbanyak? Ya, kalau saya itu kan ibaratnya waktunya tuh 2 hari sekali itu waktu presentasi. Yang lain kan sibuk, kecuali hari Minggu, hari Sabtu gitu. Boleh nggak apa-apa. 2 hari sekali boleh. 2 hari sekali berapa orang Bu Siti? Ya 10 kan. 10 orang. Oke, sip ya. Nah, ini kan jelas gitu, targetnya kan jelas. Terus target peringkatnya mau apa, Bu Siti, bulan ini? Masih 21, Pak. 21 ya, oke, sip. Ya, pasti bisa ya, Bu Siti ya. Oke, terima kasih, Bu Siti, sahabat luar biasa. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya siapa? Oke, yuk, selanjutnya. Tadi Pak Aru udah. Ayo, ini manajer-manajernya ini kok diem. Oke, ini Pak Eko. siapa nih? Katarina. Oke, Kak Katarina. Silakan. Ya. Target saya masih 21%. Oke, sip, 21% ya. Ya. Oke, sip. Terus yang apa saya ingin perbaiki mungkin ke
personal brandingnya ya Pak Eko. Saya kurang banget ya di situ sama ini kurang konsisten. Kurang konsisten ya. Konsisten apa? Konsisten Iya. apa? Konsisten ya kayak posting kayak gitu tuh kurang konsisten. Oke. Tahu ya seharusnya Sama- gimana? Harusnya apa? Konsisten ya. Iya. Nah, ini yang saya bilang. Banyak orang yang tahu seharusnya tapi nggak ngelakukan. Nah, ya kan? Nggak apa-apa gitu Itu ya. loh. Kadang. Nah, Itu loh Pak Eko, kalau sepi kayak gitu tuh rasanya aduh. malas ya Akhirnya- kalau sepi ya. Iya. Sepi itu Sama itu, aras-arasen yo. Bahasa Jawanya aras-arasen. Iya. Aras-arasen tuh kayak males gitu. Jadi gini, oke, nah ini bagus. Nah, ini gunanya konsultasi kan gini. Kalau Anda cerita, jadi saya ini bisa bikin topik gitu loh. Kalau enggak ya saya mau ngomong apa, kan ngomongnya kan acak. Nah, ini bagus ini dari Bu Katarina ya. Bu Katarina ini ngomong, saya kalau posting sepi itu saya nggak semangat gitu. Nah, ini saya kasih tahu mindsetnya. Ya, jadi gini, yang namanya promosi, yang namanya bangun bisnis, itu berbeda kayak kita tuh kerja ikut orang. Ini mindset yang harus Anda punya. Kalau Anda ikut orang, kerja ikut orang, Anda kerja sesuai dengan apa yang Anda lakukan, Anda dibayar, dapat gaji. Selesai. Ya kan? Itu kerja ikut orang. Hasilnya akan langsung kelihatan. Tetapi kalau bisnis, itu sama kayak Anda itu lagi nanam satu biji. Ya, satu biji dan ini berharap nanti biji ini bisa tumbuh jadi pohon dan pohon ini berbuah. Nah, kalau biji, ya, kita nanam satu biji, kadangkala itu yang kelihatan tuh bukan tunasnya, tetapi yang tumbuh itu akarnya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, saya ngomong sama Bu Katarina. Bu Katarina ketika nanam satu biji, nah satu biji ini sama seperti Bu Katarina promosi. Ya, mungkin nggak kelihatan tunasnya Bu Katarina, tetapi Bu Katarina itu bisa belajar banyak hal. Satu, Bu Katarina belajar konsistensi. Ya kan meskipun belum lihat hasilnya, tapi Bu Katarina belajar satu yang namanya konsistensi. Yang kedua, ketika Bu Katarina rajin promosi gitu ya. Yang kedua, Bu Katarina akan belajar lebih dalam lagi tentang produk. Ya kan otomatis toh kan nggak mungkin masa yang posting sama terus. Pasti kan akan belajar lebih dalam. Terus yang ketiga, ya kan Bu Katarina sadar kalau yang namanya bangun bisnis itu butuh waktu. Gitu. Jadi sebenarnya ketika Bu Katarina ini melakukan sesuatu yang mungkin belum kelihatan hasilnya, sebenarnya Bu Katarina itu sedang belajar sesuatu yang lebih dibandingkan dengan yang kelihatan. Gitu. Jadi Bu Katarina bisa belajar disiplin, belajar konsisten, belajar ketegaran hati, belajar sabar, ya kan? Jadi ketika Bu Katarina nanti pohonnya ini tumbuh dan berbuah, Bu Katarina ini siap untuk sukses. Nggak gampang untuk diejek orang, nggak gampang diremehkan orang, nggak gampang, pokoknya kena angin tuh pohonnya nggak gampang jatuh deh. Jadi kalau saya ngomong istilahnya Bu Katarina ini ketika konsisten sabar dan posting itu nggak ada hasil, sebenarnya Bu Katarina sedang menguatkan akarnya Bu Katarina. Ketika akar ini kuat, ketika pohon ini tinggi, kena angin, pohon ini nggak gampang jatuh. Tetapi coba bayangkan, coba deh, saya kasih contoh, permisalan deh. Coba sekarang nih, misalkan Bu Katarina dikasih tiba-tiba 10 prospek aktif, ya, aktif banget, ya, aktif banget. Saya tanya, siap nggak untuk bimbing mereka? Dengan kapasitas sekarang? Siap nggak? Belum. Nah, belum siap kan? Belum siap. Nah, nggak apa-apa, Ya. itu jawaban jujur. Gitu loh. Belum siap kenapa? Karena, ya kan, karena memang mungkin Bu Katarina masih dipersiapkan. Dipersiapkan untuk dilatih apa kesabarannya, disiplinnya, ya kan, dilatih konsistensinya, dilatih mungkin untuk pembelajarannya, ilmunya, kayak gitu. Nah, itu yang diperkuat dulu. Gitu loh. Nah, ketika itu kuat, nanti lama-lama Bu Katarina akan menemukan prospek-prospek yang tepat. Jadi, tidak usah khawatir ketika posting itu nggak ada hasil. Jadi, mindset yang pertama yang perlu Bu Katarina ingat, itu adalah bahwa bisnis itu proses. Tidak akan ada hasil yang tiba-tiba langsung jadi gitu, enggak. Jadi, bisnis itu proses. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kan, Bu Katarina sedang dipersiapkan sesuatu yang besar. Itu yang harus Bu Katarina yakini. Oh, saya berarti kalau misalkan nggak ada yang closing, artinya saya disiapkan untuk lebih sabar. Oh, kalau belum ada closing, artinya saya disiapkan untuk lebih konsisten. Nah, kalau misalkan Bu Katarina sekarang nih, posting sekali 2 kali, terus ada yang beli.
Bu Katarina belajar nggak tentang yang namanya konsistensi? Pasti enggak kan? Cuma sekali dua kali udah closing. Iya. Ngapain saya belajar konsistensi? Nah justru itu. Justru ketika belum closing, konsistensinya Bu Katarina itu dilatih. Kayak gitu. Jadi, ya itu makanya, pakai cara berpikir yang positif. Cara berpikir orang 21. Cara berpikir orang 21 ini yang kayak saya omongkan ini. Jadi selalu akan ada sesuatu yang baik yang bisa kita lihat. Gitu ya. Jadi sering konsul sama Bu Diana. Ya, sering konsul sama Bu Diana. Rajin-rajinlah untuk sering melihat good things, sesuatu yang baik. Gitu, maka kita akan secara otomatis itu akan lebih termotivasi, kita akan lebih gerak dengan sendirinya. Ya, saya lihat Bu Katarina ini oke sih, penjualannya juga PV-nya juga ada kenaikan gitu. Nah, itu bagus. Ya, tinggal dikembangkan lagi aja. Ya, semangat. Ya, pasti bisa ya Bu Katarina ya, tinggal konsisten, disiplin, sabar. Ya, jadi yang pertama itu yang perlu Bu Katarina ingat bahwa bisnis itu proses. Nah, terus yang kedua, ya Bu Katarina sedang dipersiapkan hal yang besar. Ya, kalau teman-teman ada lihat status saya dulu di story, saya ada posting tentang postingannya Pak Hindra Nata Nikolai. Ya, saya ada posting di sana, itu ketika kita lagi ingin mencapai sesuatu yang besar atau tanggung jawab yang besar, apakah kita sudah setia pada tanggung jawab yang kecil? Nah, itu dulu. Kalau Anda belum setia pada tanggung jawab yang kecil, sesuatu yang kecil, ya Anda belum bisa menerima tanggung jawab yang lebih besar. Ya, jadi Bu Katarina sedang dipersiapkan untuk bertanggung jawab ke hal yang kecil dulu. Tanggung jawab di mana? Konsisten, disiplin, sabar, ya kan? Nah, itu yang ditekuni dulu. Lakukan sesuatu itu dengan hal yang besar, tanggung jawab yang besar. Maka Bu Katarina nanti akan terima hal yang besar juga. Ya, oke. Iya Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Ya, oke, terima kasih Bu Katarina. Oke, yuk, satu orang lagi atau dua orang lagi nih, yuk. Silakan. Bu Nurul, oke. Malam, salam hebat luar biasa. Selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Yes. Oke, nah untuk di bulan ini masih sama. Saya ingin mencapai target Ruby dan minimal saya ingin mencapai 5 juta PGPV. Dan untuk evaluasinya, ya saya ingin meningkatkan skill leadership saya dan ya memang jujur karena keterbatasan waktu, saya masih bolong-bolong untuk kadang di DM orang, masih kayak rasa nimbul, kayak capek, aduh gitu langsung tidur aja gitu Pak Eko. Jadi saya mengevaluasi dan ingin memperbaiki hal-hal yang saya lakukan dulu yang gitu salah gitu. Dan untuk meningkatkan lebih baik lagi. Oke, sip. Ya. Gitu Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Bu Nurul ya. Ini juga sama kayak Bu Aziza ya, saya kagum banget meskipun sibuk, ya meskipun banyak yang dikerjakan tapi tetap mau jalankan bisnis. Itu yang saya salut dengan Anda semua ini luar biasa gitu ya. TKI, TKW ini wow gitu menurut saya. Karena kerjanya wow, belasan jam itu tapi tetap mau luangkan waktu. Dan ya memang sih kalau mau dapat sesuatu yang lebih memang harus bayar lebih. Itu udah hukumnya, udah hukum alamnya. Ya jadi apapun sekarang yang kita kerjakan mungkin ya memang kita harus mau luangkan waktu. Jadi Bu Nurul mungkin mulai aja dari hal kecil, dari baca buku, rajin mentoring, rajin follow up, itu akan melatih skill leadership. Sama coba rajin-rajin untuk turun ke bawah. Turun ke bawah itu maksudnya apa? Coba dicek tim-timnya seperti apa. Terus ditanyain anunya seperti apa, konsultannya seperti apa. Nanti dari situ Bu Nurul akan belajar tentang leadership. Kenapa? Karena Bu Nurul akan menghadapi masalah-masalah timnya. Nah, ketika menghadapi masalah-masalah timnya itu tadi, otomatis Bu Nurul akan dilatih untuk problem solving-nya, pemecahan masalahnya. Dan itu akan berguna untuk apa? Untuk belajar tentang leadership itu tadi. Ya, nah nanti nyambung. Wah, ini kalau ada pertanyaan saya nggak bisa jawab. Jawabnya dari mana? Mungkin bisa tanya ke mentor atau bisa baca buku. Itu salah satu dari itu. Ya, kalau baca buku ya enak. Dari baca buku itu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari timnya. Nah, gitu. Jadi kenapa saya senang baca buku? Karena ya ini tadi, ketika ada pertanyaan dari tim-tim saya, gitu ya, dari anggota-anggota saya harus mengisi diri. Karena kalau nggak ngisi diri, saya mau jawabnya gimana? Kayak gitu. Terus saya mau bikin topik kelas online juga nggak bisa kalau saya nggak ngisi diri.
gitu loh ya. Jadi emang mentor itu PR-nya lebih banyak, harus lebih disiplin ke diri sendiri, harus lebih keras ke diri sendiri. Pokoknya intinya kalau kita semua di sini mau sukses ya, jangan ngikutin mood, jangan ngikutin apa yang kita ingin ya. Pengen tidur lawan ya, pengen nonton lawan, pengen main game lawan ya, itu orang sukses kayak gitu. Jadi orang sukses bukan melakukan apa yang enak dilakukan, tapi apa yang seharusnya dilakukan ya. Oke, kurang 1 menit ya, kita langsung aja foto bareng ya. Nyalakan kameranya. Bagi yang belum set target, nanti mungkin bisa lanjut Senin, atau Anda bisa tulis kirimkan ke mentor ya, kayak gitu. Oke, silakan on mic, on cam semua ya, on cam semua, yuk, on cam semua, kita foto ya sebelum 1 menit ini habis ya. Oke, silakan ya. Oke, udah semua on cam. Oke, sip. Ya, oke. Mungkin Pak Teo bisa bantu ya untuk foto ya. Sip gini ya gayanya ya. Sip. Oke. Yang belum set target silakan kirim ke mentornya ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sip. Oke, udah Pak Teo ya. Sudah. Oke. Ya udah.